disuruh Ya. ngebaptis, Dibaptis, kalian dibaptis kan gitu Bintang Utara. Ya pertanyaanku, Yesus disalib kok kenapa nggak disalib? Loh, kita nggak disuruh disalib, kita nggak disuruh disalib, kita nggak disuruh disalib. Nggak Ya disuruh lanjut, pengikutnya saya mau depan disalib. dulu. Lanjut Bunda. Pengikutnya nggak disuruh disalib, tapi pengikutnya disuruh dibaptis. Jadi itu Bagus-bagus sama lah. yang ditebus beda lah itu Dale Anton. Ya, Aku suruh itu sudah. disalib yang ditebus. Bisa nggak sih kalian bagus-bagus ngomong? Iya, kenapa Nora? Kenapa? Mana dia si dari tadi? Lagi Kalau kami ngambil Udah lenjak dia, kalau ada mau lenjak. ikut Yesus, dibaptis lah, lagi. dibaptis. Ya diam dulu. Kemana si blender lagi ngambil salib dia? Lenjak dia ditimpa batu. Apa udah- Yesus udah kamu mulai- yang dilempar loh. Nora, Yesus kamu mana dilempar batu loh. Udah lenjak dia dimakan batu hitam. Aku udah mulai madu kalian pengikut si Muhammad. Mau ku baca nih. Nor, Ku baca ya. Nor. Diamlah dulu. Karena aku tadi duluan Kak. masuk. Iya, Yesus kayak begitu sifatnya ya. Masuk rumah orang barbar ya. Apa kalian Islam kayak gitu sifatnya? Ngata-ngatain agama orang. Emang kau punya agama? Yesus beragama Kristen. Kristen dong. Di mana Yesus agama Kristen? Emang Yesus haleluya? Makanya pahami kau apa arti Kristus itu Tunjukin Nora. dulu. Yesus agama apa? Dale. Yesus Dale agama kau. apa? Mana si blender itu? Mana si blender itu? Yesus agama apa? Yesus agama Gak usah apa? disama-samain orang Islam sama Yesus. Kalau udah malu, Yesus, ya iyalah. Mana Kalau mau udah- saya punya ada namanya. kalau udah malu Tuhan ngakuin atau Muhammad, Nabi terus terkutuk terang di kayu aja. salib. Kalau udah malu si Muhammad itu. Apa Dale. sih kau? Dale itu apa artinya? Dale itu Oh, tak jongkok pemakan dale itu. ibab. Kau pemakan ibab. Iya, iyalah. daging kan enak. Kotorannya kau makan juga tadi. Kau makan ayam, kotorannya kau makan. Mukanya tuh kayak kau lah. Nora. Itu kau ya? Oh kau. Hawa. Jadi gimana? Kira-kira Yesus itu agama Kristen. Mirat doh Nora. Jadi Yesus itu agama Kristen. Agama Kristen. Agama ya? Udang Agama Kristen. paileilah ko Nora. Paileilah ko Nora. Saya lebih malu punya Tuhan yang metong di kayu salib, bro. Saya punya Tuhan terhina. Udahlah dia, ya dia Nora, Bang. nipim. Dia ditangkap tentara Romawi. Setelah dia ditangkap, dia ditampar, menjaga tampar. Ketebak! Baru terus dibilang, mengapa engkau menampar aku? Kata Yesus kayak gitu. Mengapa engkau menampar aku? Katanya tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Makanya itu karena kalian nggak diajari kasih. Pas Kalian waktu disuruh untuk ditampar. memusnahkan jihad, Yesus ditampar. membunuh sesama, itu yang diajarkan sama kalian kan. Mengapa? Nora, suruh kalian membunuh, pasang bom bunuh diri segala macam. Nora. Kenapa? Itu yang kalian imani sebagai agama Nora. Terus tiba-tiba metonglah Tuhan di kayu salib, ya kan? Diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur. Disuruh kalian Kuburnya ternyata memerangi berbentuk semua manusia kan. kuburnya ternyata berbentuk goa, ya kan? Lah, apa yang terjadi? Mayat Tuhanku hilang. Tolong, mayat Tuhanku hilang. Mayat Tuhanku diambil orang. Setelah itu Yesus kemana? Dia menampakkan diri selama 40 hari berjalan-jalan. Ternyata Masa Nabi bisa kena sihir Nora? Ternyata Coba dia jelaskan dulu ke Nora. kelaparan. Nora, Setelah dia kelaparan, apa yang terjadi? Aku mau makan ikan goreng. Gimana sih? Masa ada Tuhan yang kelaparan? Hah? Halo? Halo? Kenapa ada Tuhan yang kelaparan? Tolong! Kau ini ya, coba ya. Kau jangan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Apa yang diselamatkan?
Waktu datang tentara Romawi saja, dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Oh, sebentar. Aku nggak nampak kau. Kau jangan marah-marah saja, Blender. Nah, silakan Blender. 72 coba bayangkan 8 hari 72 akunku. Blender 72. 1 hari 10 kena report. Tapi lebih jaga aku daripada Yesus. Aku bangkit itu menit kan, bangkit kan, kena report kan. Orang tuh enggak, Yesus 3 hari 72. Artinya apa? Lagi diam pun aku kena report. Macam ada kasar aku ngomong itu najis kali oten yang aku nih, najis betul. Iya. Najis kali oten 72. Coba bayangkan ini bintang utara weh, bodat. Apa dalle? Kau jangan Kau dalle rojan kau. kau aja dalle. Kau dalle. Kenapa? Mana yang kau ikuti dari Yesus? Makanya Mana yang kau ikuti dari Yesus? Coba kau jawab dulu. Apa yang kau ikuti dari kami Yesus? ikuti semua ajarannya. Kami nggak diajarkan Apa poligami. yang kau ikutin dari Yesus, Dale? Dale. Apa yang kau ikutin? Apa yang kau ikutin dari Yesus? Coba kau jawab. Kasihlah si Blender seperti mengasihi dirimu sendiri. Apa kau jawab? Kalau tak kau. Loh, Apa yang kau jawab? Kasih apa? Kak, saya dibaptis. Apa? Semua saya ikutin. Semua saya ikutin. Kau nggak usah pura-pura kaki semua dalle. Kau Dale kau. Apa yang kau ikutin? Kasih. Kasih kau bilang. Yes. Hah? Kasih. Yes. Di Lukas 48, Lukas 14. Dale. Di Lukas 14. Siapa yang datang kepadaku dia tidak membenci bapaknya, ibunya, bahkan diri sendiri dia bukan murid Yesus. Oke, udah, biar ku jelaskan. Mana Kau dengar jelas? ya kupingmu ya. Jawab. Itu dalle, artinya itu ketika kau kan Islam, ketika kau murtad lagi, tapi keluar Kalau tak kau, nggak nyambung kau. Dengar, Mati aja kau sana. Kau Dale kau. Bolongor. Dale. Kau Dale kau. Aku bertanya, ajaran kasih itu mana? Kemurtad pula kau bilang. Siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri. Dia bukan dikatakan pengikut Yesus. Dia bukan dikatakan murid Yesus. Nggak usah kau kemana-mana bodat. Hah? Ajaran kasih. Jadi mana pernyataan yang benar? Satu menyatakan, itu hukum yang terutama. Yesus mengatakan, di atas itu apa? Di atas hukum kasih itu apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa kita. Kita katanya, bukan aku, mengesakan Tuhan. Hukum yang terutama, tidak ada hukum yang lain adalah mengesakan Tuhan. Kemudian apa lagi? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu. Yang ketiga, apa? Kasihilah sama manusia. 3 kan? 3 ini, tapi yang teratas apa? Mengesakan Tuhan, Dale, longor. Bukan kau kemana-mana congor kau. Inilah yang kami ikutin. Nah, kami mengikutin, benar. Apa kata Yesus mengesakan Tuhan? Tuhan kami esa, tidak 3. Apakah Tuhan kalian esa? Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 jadi 1. Makan 3 piring, bayar 1 piring, nggak ada otak. 3 Tuhan kalian, bukan 1. Di mana dasarnya mengatakan Tuhan kalian 1? Nggak ada. Jadi apa kata Yesus? Yesus sunat, kami mengikuti ajaran Yesus. Yesus mengajarkan sunat, kami sunat. Kalian nggak sunat. Ajaran siapa kalian itu? Yesus mati pakai kain lenan, pakai kain kapan? Kami mati sama, menggunakan kain lenan, bukan peti. Coba, Yesus puasa, kami puasa. Kalian nggak puasa. Apalagi? Yesus ibadahnya bersujud, sama kami bersujud. Kalian juga joget, lompat-lompat, nyanyi. Coba, mana ajaran Yesus yang kalian katakan? Mana kalian ikutin? Mana? Yesus mengenalkan kepada satu Tuhan, Allah. Udah. Ya. Wah, lama kau mute aku ya. Berapa lama kau mute ya? Dale kau, karena kau dale, karena kau dale. Dale kau, karena dale kau. Dale, kau langsung kejang-kejang kau mute aku. Kau udah dale, kau jawab, longor, kau jawab. Oke. Banyak kali pertanyaanmu. Aduh. Bukan pertanyaan, menjelaskan. Oke. Yesus itu puasa 40 hari 40 malam itu khusus buat dia. Kau puasa? Oke. Kau puasa? Loh, aku sanggup nggak puasa 40 hari 40 malam? Sanggup nggak? Bila kau 100 hari kau puasa bodoh, 100 hari.
peang. Biar mati kau Terus, sekalian. sunat itu dijanjikan hanya untuk orang Israel. Di luar dari Loh. Israel itu penjahat kelamin. Kepala otak kau. Iya, Dalil biar kau, bodoh panjang, kali kau biar jawaban gede. kau, longor kali kau. Itu artinya itu longor. Ya iya, berarti Yesus Dan- ke Israel pula lagi. Longor kali kau. Yesus datang untuk kemana? Ke seluruh dunia apa hanya Israel aja? Hanya Israel aja? Ada otak kau jawaban kemana-mana kau. Dalil kali kau, bodoh kali kau. Masalah itu pula kau apa yang kau ikutin dari Yesus. Ingat ya, jangan lari kemana-mana kau. Hukum yang terutama, ini langsung perkataan Yesus, langsung perkataan dia. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal, satu, bukan tiga. Paham kau? Inilah hidup yang kekal. Kalau kamu hidup kekal, mengenal kau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Ini pernyataan. Betul. Allah Udah. yang benar itu Esa, Allah Israel itu Esa, itulah Allah yang benar. Kau Allah bukan Israel, Allah kepala Arab. otak kau lah Israel, ngarang aja kau. Loh, iya bukan Allah Arab. Longor kali kau, jawaban kau kemana-mana. Bukan Allah harap pula kau bilang. Bodoh kali kau. Apa pula? Dimaki orang Israel kau nanti. Mengatakan nama Tuhan ya Allah. Suka kali kau mencuri-curi nama Tuhan orang kau. Enak aja kau bilang, nama Tuhan Israel bukan itu, bodoh. Itu Allah. Yesus memperkenalkan apa yang dikatakan Yesus, menuhankan Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, kami sebagai umat Islam menuhankan Tuhan yang satu, yaitu Allah, sama seperti yang dikatakan Yesus. Udah. Nah, sekarang mana yang kalian ikutin? Kami ikutin apa perkataan Yesus? Mana perkataannya yang kalian ikutin? Bodoh kali kau. Udah berapa kali aku bilang kami dibaptis. Aduh. Kepala otak kau, baptis pakai air panas saja kau mau dibaptis pakai air panas kau. Kau dibaptis pakai air panas saja kau. Masalah baptis, ingat ya, Yesus tidak mengenal ya, Yesus tidak ingin, bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan, hei orang Farisi, kalian ular beludak. Yohanes Pembaptis menolak orang-orang Farisi untuk dibaptis. Ketika kalian mengikuti pernyataan Paulus, berarti kalian tidak pantas untuk dibaptis. Paham kau? Karena Paulus orang Farisi. Framing kalau tak kau, framing. Karena Paulus Filipi 35 disunat 8 hari. Dari suku Benyamin, aku orang Farisi. Aku orang Farisi, kata Paulus. Paham kau? Yohanes Pembaptis mengatakan, hei orang Farisi, kalian ular beludak. Ular beludak dikatakan. Dalil kau longor kau. Jadi pernyataan kalian ini pengikut Yesus atau mengikutin Paulus? Pertanyaan aku, mengikutin Yesus atau Paulus? Semua perkataan Yesus tidak ada yang kalian ikutin. Kalau perkataan Paulus, kalian ikuti semua. Perkataan Paulus lah yang kalian ikutin. Bodoh kali kau. Sedangkan Paulus itu orang Farisi. Ya, Yesus dengan keras mengatakan, hei ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, nyala kau, engkau pembuat kejahatan. Dan Yohanes Pembaptis pun juga mengatakan orang-orang Farisi itu ular budak, tidak pantas untuk dibaptis. Nggak pantas kau dibaptis kau, tokoh. Karena kalian pengikut Paulus. Paham kau? Bukan pengikut Yesus. Mana? Yesus, Paulus yang mengajarkan 3 Tuhan. Paulus yang mengajarkan 3 Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan cuman ada satu di surga, yaitu Bapa. Cuman ada satu, yaitu Bapa. Tetapi Paulus mengatakan, dia yang mengatakan beribu-ribu banyak Bapa, hanya Bapa. Dan Paulus, Yesus sebagai pengikut Yesus dan le. Kalaupun jalan ini. Paulus Jangan itu kalau jauh harus lebih satu-satu. mulia daripada Muhammad dan Jadi le. kalau hanya berasumsi kau, saja udah. sebuah orang itu bisa. mana yang kalian ikutin? Sekarang aku tanya, apa Jadi yang kalian begini. ikutin dari Yesus? Ya, jadi begini saudara. Saya tidak membantah apa penjelasan kamu sepanjang tadi, tapi harus perlu konteks ketuhanan Yesus sebelum kamu itu bernarasi. Saya tidak membantah apa yang saudara sudah bernarasikan, itu saya tidak membantah itu. Karena memang iman kita berbeda, kita selalu saling menghargai. Saya juga akan mendengarkan apa penjelasan saudara. Oke, baik. Penjelasannya, kami marah kepada kalian. Kenapa kalian mengaku pengikut Yesus tetapi tidak mengikuti perkataan Yesus? Ya, apa perkataan Yesus?
Baik, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Hukum terutama nih. Iya. Sekarang apakah Tuhanmu Esa? Nah, saya tanya, mengenal di situ siapa? Sedangkan Allah sendiri mengatakan Dikit Bang bahwa Blender, Bunda Nora, izin dulu sholat maghrib kamu ya. dengar. Bentar lagi naik lagi. Izin. Kamu Assalamualaikum dengar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Waalaikumsalam. kamu kutip ayat yang mengatakan bahwa Aku tanya, apakah Tuhanmu Esa? kamu dengar dulu, kamu dengar. Jawab dulu, nggak usah Jadi kemana-mana. kamu bertanya, Apakah kamu bertanya Tuhanmu begini. Esa atau tidak? Esa. Esa, baik. Oke, kita uji. Kamu harus Kita uji. pahami. Udah, duduk sebentar. Esa itu Kamu tunggal. dengar, kamu dengar. Kata Esa di situ bukan seperti sebatang lidi. Kalau sebatang lidi itu tidak Masuk, bisa Pak Eko. tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Ya. kata Esa itu tunggal, itu dia memiliki roh dan firman. Alah, Kalau saudara masuk. Oke, adalah baik. sebatang lidi, Oke. saya tidak akan. Oke. Udah tahu jawabannya. Udah. Kamu dengar dulu. Saya tidak membantahkan yang kamu mengatakan bahwa Allah itu Esa, itu benar. Tapi dalam keimanan kekristenan, Allah Esa itu dia memiliki roh dan firman pada mulanya. Oke. Di dalam Kejadian. Tadi kata-kata. Oke, sebentar. Oke. Dengar dulu. Udah cukup. Inilah hidup yang kekal, kata Yesus. Mengenal Ya. engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Amin. Yesus sebagai utusan. Amin. Silakan jawab. Amin. Silakan jawab tuh. Satu-satunya Jadi Allah di antara yang ini, benar. dari Dengar ayat dulu, ini, dengar dulu. siapakah yang Tuhan? Allah apa Yesus? Dengar dulu. Mengenal di Jawab situ. Kamu dengar dulu. Kata mengenal di situ yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Sekali Allah. lagi, Bagaimana kutanya Bapa samamu. yang menyatakannya? Ini Jadi perkataan itu Yesus ayat mengenal itu. engkau satu-satunya, Kamu dengar, yaitu Allah. kamu dengar. Kata mengenal di situ adalah Yesus Kristus. Karena Allah berfirman tidak ada Apanya kau? yang dapat melihat Allah. Hanya Oh, ada Yesus di di situ? Bapa, dialah yang mengatakannya. Oke, sekarang di situ Yang kamu dikatakan kutip mengenal ayat Yesus itu sebagai utusan, tanpa woi. kamu. Mengenal Yesus sebagai utusan. Kamu dengar. Allah berfirman tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hanya anak. Gak ada kesana-sana. Belum kesana. Aku bertanya. Jadi yang kamu kutip Inilah ayat hidup yang itu. kekal mengenal engkau satu-satunya Allah. Allah yang benar. Kamu Itu kutip perkataan ayat Yesus. Itu bukan Allah tidak atau pengertian Yesus? saya, tapi tidak pengertian kamu. Aku bertanya, Jadi tidak Allah pengertian atau kamu Yesus itu Tuhan harus kalian? diluruskan. Allah Ya. atau Yesus Tuhan kalian? Sudah jelas sekali mengenal dia satunya Allah yang benar. Mengenal Allah. di situ siapa? Yesus Oke, Kristus. Allah. Berarti Allah. Nah, itu Allah benar. berarti. Karena firman Oke, Allah berarti- mengatakan bahwa oke, clear. tidak ada seorang pun yang Berarti- dapat melihat Allah. Oke, Hanya ada berarti di Tuhanmu Bapa, Allah. dialah yang menyatakannya. Berarti ayat Tuhanmu yang Allah. itu Hei. tampar muka kamu sendiri, bukan saya. Berarti Tuhanmu Allah, bukan Yesus. Begini, Ya. penderitaan kamu jangan membawa kita Macet. dalam ranah saya. Aku bertanya, berarti Tuhanmu Allah, bukan Yesus. Sesuai perkataan Yesus. Jangan mute, jangan mute. Karena Tera. Iya, sebentar dulu. Izin, saya host. Sabar dulu. Begini, apa yang ditanya itu yang dijawab. Ya, biar enak. Jangan ditanya itu Allah. Begini, jadi enggak, jawab aja baru biar enak diskusi gitu loh. betul Silakan. saya mau diskusi begitu, Bu. Saya suka betul diskusi saya. Iya, Karena kita memang makanya. fondasi kita Iya. itu berbeda. Kita Iya tidak betul, mungkin. tapi ya, ketika yang ditanya A, jawabannya seperti yang ditanya gitu loh Bang. Biar enak kita. Lanjut. Pertanyaanmu Glenn, biar dijawab sama dia. Aku pertanyaan dari Yohanes 17:3 ini, Tuhanmu itu Allah atau Yesus? jadi begini, saudara. Pertanyaan kamu sudah jelas. Itu perlu kami jelaskan sesuai dengan pandangan Kristen. Waduh. Jadi pandangan Kristen, Allah yang Esa itu dia memiliki roh dan firman. A Allah, B Yesus. Kamu dengar dulu, kamu jangan potong dulu supaya walaupun kamu tidak terima. Aku bertanya dengan dua pilihan. Itu kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kau mengatakan Yesus Tuhanmu. Sekarang aku tanya, Tuhanmu ini Allah atau Yesus? Kamu dengar, di situ perkataan di Injil Yohanes pasal 17 yang kamu kutip itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Yohanes. Kamu dengar dulu, kamu tidak paham. Apanya kau perkataan Yohanes? Gila kau ya? Lah, kamu harus dijelaskan. Mengenal di situ mengenal Yesus Kristus. Jadi bukan mengenal Allah, karena Allah berfirman Satu-satunya Allah yang benar. justru itu Jangan kau kurang-kurangin firman Tuhan. Iya, karena begini saudara, kamu dengar. Ya udah sekarang yang dikatakan Yesus itu siapa Allah itu?
Kamu dengar saya jelaskan dulu. Kalau saya omong, kamu omong juga, kamu tidak akan mendengar. Allah sendiri berfirman, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, hanya anak di pangkuan Bapa, ialah yang mengatakannya. Yang kamu kutip ayat itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, yang telah engkau utus. Jadi, kamu harus mengakui Yesus sebagai utusan. Dan Itu bahasa Indonesia yang baku. Jangan kau bodoh-bodohin. Saudara, Kita kamu sama-sama pernah belajar bahasa Indonesia. Ingat ya. Iya, justru Inilah saya hidup mengajarkan yang kamu kekal. tentang Mengenal pemahaman engkau Alkitab. satu-satunya. Mengenal engkau satu-satunya. Iya. Satu-satunya. Benar. Allah Benar. yang benar. Dan telah yang Jangan kau kurang-kurangin. Ya, itu benar, itu benar. Ya udah, Allah kan itu satu-satunya ayat berarti itu- siapa Allah? Kamu dengar? Yang mengenal di situ yaitu Yesus Kristus, bukan mengenal Alah, mengenal engkau. Yang berkata itu siapa? Yesus atau siapa? Coba kamu berikan ayatnya yang mengatakan ada orang yang berhadapan dengan Allah. Kalau kamu bernarasi seperti itu. Ini Makanya pernyataan firman Allah Yesus itu memperkenalkan Tuhan Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, hanya anak di Aku pangkuan nggak Bapa. ke situ. Ialah yang mengatakannya. Ini Allah pernyataan. Makanya kamu harus Sekarang percaya. apakah Allah itu nama atau gelar? Allah itu nama atau gelar? Yesus menurut kau? berfirman, Allah itu tidak ada dengar. seorang pun Allah yang itu datang nama atau kepada gelar? Bapa jika ia tidak Allah itu menerima. nama atau gelar? Kau jawab, woi. Karena Allah berfirman. Allah itu nama atau gelar? Kau jawab, woi. Jawab, Mau jawab, Allah itu jawab. nama atau gelar? Allah itu nama atau gelar? Begini, yang kamu kutip ayat itu adalah tidak pengertian. Allah itu nama atau gelar? Saya sudah jelaskan, saudara. Jadi kamu harus pahami apa itu gelar dan apa itu nama. Allah itu nama atau gelar? Kau jawab. Ya, gelar, bukan nama. Gelar, oke, baik, oke, sebentar, uji ya. Habis ini ku minta data sama kau, jangan suka-suka hati congor kau mengatakan berdasarkan data ya. Di Amos 4:13, Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Ya, Bibel kau mengatakan Allah itu nama. Sekarang ku minta kepadamu di mana datanya Allah itu gelar. Silakan. ya. Jadi begini, saya mengatakan bahwa Pak Tera atau Bapak Tera atau mungkin seorang memanggil saya Bapak Tera. Itu bukan nama saya tapi gelar saya. Kamu Datanya data, kita bicara pakai data bukan warung kopi ini. Datanya di mana kau mengatakan Allah itu gelar? Silakan, mana datanya? Kamu dengar. Jadi begini, saudara. Aku sudah menunjukkan data kalau Allah itu nama di Amos 4 ayat 13. Tuhan, Allah semesta alam itulah Begini. namanya. Aku mengatakan, Bibelmu mengatakan Allah itu nama. Sekarang aku minta samamu, di mana datanya Allah itu gelar? Silakan. Ya, makanya saya ajak kamu supaya kamu mengerti tentang nama. Datanya mana? Data ini bukan warung kopi. Datanya di mana? Di ayat mana? Di ayat mana? Jadi kamu dengar dulu, kamu omong terus. Di ayat mana? Tunjukkan, sebutkan biar kubuka di sini. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, saudara. Datanya di mana Allah itu gelar? Kamu minta data belum tentu. Coba kamu dengar. Data bos, ini bukan warung kopi, congor, data. Jangan suka-suka hati kau ngomong. begini. Kalau kau berkata seperti itu, bisa saja aku mengatakan, woi, kau maling kau ya, maling kau, pencuri kau, bisa kan? Boleh kan? Kamu dengar dulu. Boleh Kamu nggak? dengar dulu. Boleh nggak aku Kamu mengatakan kau teriak- kayak gitu? Kamu teriak-teriak itu juga saya tidak mendorong. Aku minta data. Kamu dengar dulu. Nggak perlu dengar data ayat mana, biar aku buka di sini, Ya, aku sudah. handphone sini, datanya mana? Ya, kalau begitu ya saya turun aja daripada. Turunlah kau, kita bicara data di sini, bukan congor. Jangan Ya. suka hati kau. Jadi Di mana begini. datanya mengatakan Allah itu gelar? Mana datanya? Ya, jadi sebetulnya saya mau jelaskan tentang Data, bukan penjelasan data, buktinya. Tidak pengertian kamu membawa Data bos, datanya di mana itu gelar? Habis piringku sama kau, aku minta data. Mau kemana-mana kau cakap. Aku tunjukkan data. Bujang Ninam membelendor. Bujang inam kau nih, bujang inam. Bujang Ninam. Dari kau. Apa kau agama orang lain? Bujang Ninam. Maling kau, Eyang. pelajar. Minta data kok, congor kau kemana-mana. Iya, aku minta data. Izin dulu maghrib. Oke. Aduh. Jadi begini. Jadi begitu. Minta data macet. Kok Martin?
diskusi itu yang bagus lah, ya. Jangan kayak apa gitu loh. Mana ini apanya Daniel? Oh, chargernya sebelah sini. Mana? Tuh di mereka dendam terus. Ayo diskusi itu apa? Bang Satya, Satya, oh Satya Rencana. Ya saya lagi dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan nifas. Jadi begini, jangan salah, aku cerita kemarin tuh kayak Oten pula. Jadi begini. Haid Mbak Nur, iya saya lagi haid. Saya dalam keadaan nifas. Kemarin membrojolkan sampai 10 hebat kan? Jadi gini, dan yang kecilkan gitu. Yang apalah sedikit ya. Jadi kau dengar dulu karanganku. Kau Nerifa gini ya, iya. Saya susah merubah jadi begini ya. Artinya seperti begini gitu ya kan. Denny, selamat pagi, Denny. Halo Denny. Aduh. Waalaikumsalam. Ya, Berita Tren. Halo Berita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam turunin aja Mbak Nora. Oh ya, oke. Tambah glowing aja ini. Yuk turunin. Albian, selamat malam. Albian. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Nyimak aja, Bun. Kepencet bunda, kepencet. Sorry. Ayo. Yanu. Assalamualaikum, Mbak Nora. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, Muslim. Dari tadi saya udah mantau 2 jam yang lalu ya. Saya menyimpulkan aja yang nggak pernah bisa dijawab oleh Oten. Yang pertama, tanggal 25 Desember kelahiran yang diklaim kelahiran Yesus. Mereka nggak punya data. Kemudian ditanya sama Bang ini juga mengenai mereka mati kemudian harus diberi jas, nggak bisa dijawab pula. Ya. Apalagi yang mereka bisa jawab gitu loh kira-kira. Saya nyimak dari tadi sebetulnya sama penasaran betul mereka itu bisa jawab nggak sih gitu loh. Kemudian yang berikutnya Tuhan mereka seperti apa, nggak bisa jawabnya begini begitu aja. Oke, terima kasih Bunda Nora, terima kasih, turunkan aja saya mantau dari tadi, penasaran sebetulnya saya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulai yang di atas sampai yang di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saudara,
MS, selamat malam, agama apa? MS, Selamat malam. agama Selamat apa? malam. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke, di mute dulu ya. Mawardi, selamat malam, agama apa? Mawardi, selamat malam, agama apa? Mawardi. Udah urusan moderator 3 kali udah panggilan. Apresiasi ya, karena bergerak cepatnya ini ada tindakan tegas. Bang, tolong suara TV-nya dikecilkan, Bang. Noise di sini, Bang. Anda minta naik, saya naikkan. Setidaknya jangan ada suara-suara lah. Halo, Bang. Bang MS. Halo, selamat malam. Selamat malam. Suara TV-nya bisa dikecilkan, Bang? Oke. Ya, mantap. Bagaimana, Ibu? Biar enak. Bagaimana, Bu? Ya, bagaimana? Saya mau buat tanya stiker, tapi nggak bisa saya buat stiker. Maksudnya pokok pembahasan mengenai apa, Ibu? Terserah. Pokok pembahasan mengenai ketuhanan. apa tadi? Konsep ketuhanan, Bang. Ketua, jadi apa yang dipertanyakan, Ibu? Yang dipertanyakan apa sebenarnya Pertanyaan. itu? Yang dipertanyakan Tuhannya apa Kristen ada sebenarnya? berapa? Ya? Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhan. Di Tuhan kami itu dengar. Halo. Dengar tidak? Dengar. Iya, dengar. Satu alat 3 pribadi. Dengar, coba baca dari baca dari Kejadian sampai Wahyu, jangan baca sepotong-potong. Emang abang udah baca Satu semuanya, alat, udah baca. Satu Iya, alat Bang, 3 pribadi. abang udah baca belum? Dengar. Saya tidak mau didengar. Abang udah baca belum? Allah itu satu alat 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oke. Yang dilahirkan Bunda Maria Allah yang mana? Ya, Yang dilahirkan Bunda Maria Allah yang mana? itu Allah Putra atau Allah Anak. Allah Putra. Oke. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus di mana? Di dalam ketiga satu kenapa kok Mbak tunduk? Didengar, Iya. bukan nunduk. Itu Nora mendengar Saya dirimu. Lanjut. Jadi apa Mbak tidak yakin dengan Roh Kudus, Allah Roh Kudus? Aduh. Saya bertanya, Allah Bapa. Sebentar ya, jaringan itu Nora kurang bagus. Lanjut itu Nora. Itu Nora, itu tadi nggak terdengar. Jaringan itu Nora tadi nggak bagus, nggak terdengar. Oke. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu di mana waktu Allah Anak dilahirkan? Baik Ibu. Justru itu karena dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kok malah orang malah ketahuan Lanjut, saya dengar. Udah diwakili sama saya. Itu Nora lagi pening, dengar. kepalanya ditunduk. Lanjut, saya dengar. Nanti saya sampaikan. Lucu, bukan untuk lelucon ini. Jadi tidak boleh di ini kan. Bang EMC, Bang MS, lanjut. Itu Nora tadi pening kepala, makanya dia sujud. Yang namanya pening itu bukan nggak didengar, didengarin. Saya kan ada wakilnya. Lanjut, Bang MS. Jadi
Jadi begitu Pak. Jadi di dalam Allah itu ada tiga pribadi. Allah Bapa. Saya bertanya, Pak MS. Ya. Saya Nora Aritonang, mewakili dari keimanan Islam, bertanya kepada Pak MS. Waktu Bunda Maria melahirkan Allah Anak, Allah Bapa, dan Roh Kudus kemana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak gitu ya Bun ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Begini. Begini. Bunda Natali saya besarkan ya. Lanjut aja Bun, lanjut Itu aja. ada. Murtad semua kamu. Dari mana setengah-setengah? Kan? Udah mengamuk bininya kan? Kan? Ayo itu Nora berantem dia. Tanggung jawab itu Nora. Tanggung jawab itu Nora. Tanggung jawab itu Nora. Tanggung jawab itu Nora. Bersera di belakang, bersera. Ngamuk bininya. Marah istrinya bersera. Cemana tuh Pak MS? Kira-kira yang ada di dalam diri istri Pak MS ini lagi mengamuk itu Allah Roh Kudus? Allah. Mbak tidak boleh begitu. Ini bukan dipermaikan. Apa sih? Ini tadi bahas apa sih ini? Aku bingung nih, aku datang Nggak sini. aku juga. Kesini Begini orang. loh. Kami punya Tuhan satu, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Terus yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Allah Anak. Terus Allah Bapa, Allah Roh Kudus di mana? Sampai sekarang nggak dijawabnya. Saya menunggu, tapi bininya pula mengamuk di belakang tadi. Bukan mengamuk ibu, tapi ibu kan seolah-olah tuh kayak lelucon tuh, saya tidak suka tuh. Hah? Seolah-olah apa? Lelucon, lucu. Apa? Apa katanya? Enggak tahu Bunda Natali, padahal tadi kan Bunda Nora sakit kepala udah diwakilkan yang ke saya. Tapi dia dibilang seolah-olah Bunda apa itu yang itu Nora main-main. Padahal itu Nora sudah saya dengarkan, nanti saya sampaikan. Dia kan lagi sakit kepala, lupa minum bodrek. Jadi Bapak MS ini bukan langsung dilanjutkan. Diperhatikan itu Nora. Ngamuk lah istri kawan itu di belakang, itu Nora oke, mungkin lebih cantik itu Nora daripada istrinya. Ngamuk lah. Silap piring itu bersera itu Nora. Kalau mata laki kita jembatan. Jadi begitu kronologi. Oh iya. Ya ditenangkan dulu lah yang di belakang Pak MS. Makanya waktu itu Nora nunduk, marah dia, kamu jangan memainkan. Berarti dia bukan menjelaskan imannya. Diperhatikan wajah itu Nora. Ketahuan lah sama istrinya. Ini mau debat atau ngeliat cewek. Kalau debat sama dia mungkin nggak boleh nunduk. Bentar. Aku tak pakai kerudung lagi ya. Aku tak melotot lihat dia. Bentar. Aku pakai kerudung dulu ya. Oke. Maksudnya kalau saya mau menjelaskan. Bentar. Aku ngambil kerudung. Kau jangan ngomong. Aku nggak dengar kalau kau ngomong. Aku ambil kerudung. Padahal itu Nora udah mewakilkan dengan saya. Kalau saya pun lagi naik di tip, kalau saya perhatikan cewek terlalu lama pun silap-silap saya ketepang ya kan. Fokus aja kita, mau nunduk mau enggak itu terserah, kita jelaskan iman kita. Disapa dulu. Disapa yang baru ini. Oke. Gabriel, selamat malam, agama apa? Gabret. Gabriel, selamat malam, agama apa? Gabriel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang, maaf ini baru terpencet. Ya, maaf. Saya di bawah aja ya. Oke, dong. DON. Selamat malam, agama apa? Selamat malam. Agama apa? Salam. Agama apa? Kristen. Oke, ada dua. Sementara di mute dulu ya. Biar nanti Bunda Natali dengan MS dulu nanti begitu. Adi, selamat malam. Agama apa? Adi.
Adi. Loh, kok malah ditutup mic-nya? Adi, buka mic-nya. Udah. Udah, Bunda Natali? Alhamdulillah. Udah siap melotot. Oke, lanjut Bunda Natali. Ya Allah, orang Muslim habis sholat memang cantik ya. Lanjutlah. Lagi libur ya, lagi nggak sholat. Aku jauh dari perangkat selama 15 menit, jauh dari perangkat. Moderator udah tahu siapa ya. Itu moderator saya udah cek, moderator Bunda Natali, moderator Bang Andi, moderator saya udah cek, nanti saya manggil. Nah, kan mulai lagi piring berserak di belakang. Mulai berserak. Berserak lagi nih piring. Awas Bunda Natali, nanti piring dilempar, tanggung jawab, saya nggak ikut-ikutan ya. Lanjut Bunda Natali. Ya, Pak MS silakan narasinya dilanjutkan, saya siap melotot. Silakan Pak. Piring. Saya nggak mau main-main Pak. Kenapa itu piring? Kenapa piring? Kenapa kau lempar piring Pak? Si Don dengan MS ya yang Kristen. Kalau si MS masih makan mungkin dia makan ya. Kita mute. Oh lagi cuci piring, cuci piring kayaknya dia cuci piring. MS Yalah, cuci piring. ambil hati istrinya biar bisa dapat jatah nanti katanya. Iya. Au. Ayo Don, ya Don. Langsung Don. Kristen ya Don ya? Iya, saya Kristen. Kristen apa? Protestan. Oh Protestan. Ya, Udah lama? sejak lahir. Oh sejak lahir. Siapa Tuhannya? Yesus. Yesus. Siapa yang ngajarin Yesus Tuhan? Yang ngajarin Yesus Tuhan itu Alkitab. Dari mana datanya? Dari Alkitab. Iya di mana? Ini kenapa blender ada 2? Satu. Coba Satu dicek dulu. Apa palsu atau bukan? Halo Blender. Buka mic. Blender. Hoi. Oh, Ori. Bang Blender. Ori. Oke, lanjut. Ori. Ya, Bang Don. Di mana datanya? Mana 2? Saya ada juga Blender. Tidak begitu menguasai nama Itu yang di atas blend. kitab dan ayat berapa. Sebentar Bang Don, izin sebentar Bang Don, sedikit aja. Blender, kau yang mau mana akun kau? Memang mau parkun 2? Mana ada di sini aku nggak ajur. Cuma satu. Blender kosong. Cuma 72 yang di atas. 72 yang di atas. 72 campaan aja tuh. Nggak ada. Keluar ki aja tuh nggak ada. Di sini kok cuma satu ya? Ini bukan kau. 72 itu keluar aja itu. Aku ini. Oke. Dah, lanjut. Ya lanjut Bang. Nggak menguasai Bang. Iya, saya nggak menguasai, nggak hafal ya, dalam artian tidak. Oh nggak menghafal. Berarti belum pernah baca ya memang ya dalil yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Kerap kali ya, sering ya baca. Cuma, sering? Ya, cuma kami tidak dituntut untuk hafal. Bentar. Begini begitu ya. Nggak dituntut dihafal, iya kan sering revisi nanti. Kasihan udah dihafal direvisi lagi kan percuma dong, rugi dong ya kan habis dihafal direvisi lagi. Tapi nggak ada ya memangnya datanya ya, di mana sih kalau dibilang ada itu kayak gimana gitu loh, yang mana dibilang Yesus Tuhan? Karena Yesus sendiri mengajarkan Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Bapa pencipta langit dan bumi. Jadi yang dibilang Yesus itu yang Tuhan tuh yang mana gitu loh? Pengakuannya kan ada. Ya di mana pengakuannya? Kalau saya itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Alfa Omega, maksudnya awal dan akhir itu gimana Bang? Yesus awalnya dia lahir gitu, terus akhirnya dia meninggal lagi gitu, apa gimana maksudnya?
Kalau awal dan akhir saya juga ada. Awalnya dulu saya dikandung ya kan, terus saya lahir gitu. Nanti Iya. akhirnya saya meninggal kan begitu. Terus itu kalau Yesus awal akhir maksudnya gimana? Ini kan pembicaraan dituntut ilmiah, logika. Oh, dituntut data juga dong. Tadi kan katanya Iya, Yesus makanya itu itu Tuhan katanya. Terus kok bisanya awal akhir? Yang saya minta Tuhan bukan awal akhir gitu. Yang awal dan yang akhir itu tentu Tuhan. Nggak mungkin makhluk lain. Yang awal dan akhir makanya jelaskan dulu yang awal dan akhir itu maksudnya awal akhir gimana? Kalau Dia tidak- awal, kalau ada awalnya itu ada awalnya. Kalau ada akhirnya berarti dia akan berakhir. Tapi kalau Tuhan dia itu tidak berawal dan tidak berakhir. Ah, disitulah dia konsepnya. Loh, Dia kok ngikut-ngikut aku? Kok ngikut-ngikut aku? Tadi kamu bilang dia yang awal dan yang akhir, beda loh. Yang awal dan yang akhir itu berbeda dengan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau tidak berakhir, artinya dia tidak akan berakhir. Tapi kalau dia yang akhir, dia akan berakhir gitu. akan berakhir. Oke, Yang anggap aja saya mengikut. Nah, ya, anggap aja saya mengikut karena Mengikut siapa? mengikut perkataan Anda. Loh, ya. jangan anggap-anggap gitu dong. Kok nggak punya pendirian gini sih? Gini loh bang, kalau diskusi gini loh bang ya, abang kan tadi bilang Yesus itu Tuhan, abang nggak punya datanya. Tapi abang itu menyatakan dia Tuhan karena dia yang awal dan yang akhir. Datanya banyak gitu. Ya mana? Datanya banyak itu, dah. Mana? Yang Kalau Markus pasti 12:29 itu data. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, kalau ditarik ke situ, begini aja kita tarik ya. Kenapa seseorang itu disebut Tuhan, sedangkan dia keluar dari Sealah, seseorang disebut Tuhan. Oh, maksudnya Tuhan ke orang. Iya, makanya gini. Kalau Oh iya, saya- lanjut. Ya udah lanjut gimana Tuhannya orang soalnya. Kalau seseorang itu disebut Tuhan, masa Tuhan keluar dari rahim? Masa baru setelah dia bayi, dewasa, makan nasi, bekerja seperti biasa, dan ditusuk kulitnya berdarah. Namun yang kami percaya gitu ya, biar kita dapat maksudnya. Kok langsung namun yang kita percaya, yang kami percaya kok nggak namun tertulis di dalam ini gitu loh bang, pakai data gitu loh bang. Kok namun yang kami percaya. Kembali saya nggak hafal ya. Oh iya sih nggak ada data, ya udah deh nggak apa-apa lah buat hiburan. Gimana? Terserah. Gimana bang? Dibilang apa, mau hiburan, mau dianggap canda tawa, nggak masalah sama saya. Iya nggak apa-apa. Hanya saja apa yang disampaikannya itu adalah ajaran dari surga. Contohnya Ajaran dari apa? surga. Ya, kasihilah musuhmu dan ampunilah orang yang menganiaya kamu, kan begitu. Itu sangat bertentangan dengan apa yang kehendak dunia. Tidak ada orang yang mampu mengampuni yang menganiaya kita, bahkan mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Itu hal-hal Ini yang bentarnya jadinya larinya kemana sih bang? Abang ini mampu membuktikan Yesus itu Tuhan, atau abang itu mau membuktikan ajaran kasih gitu loh bang? Abang itu mau kemana weh? Mau kemana? saya mau narik ke ajarannya memang. Oh berarti Karena bukan membuktikan ketuhanan Yesus, berarti nggak bisa buktikan Yesus Tuhan. Begini. Saya tidak tahu Tuhan kami itu terbuat dari zat apa. Apakah seperti kita Terbuat, dari oh daging? dibuat, oh Tuhannya Oke, dibuat. Bentar, oh terbuat berarti terserah. Tuhannya ada yang membuat Tuhanmu. Gini aja, terserah Mbak Aku tanya, kok nangis? Kok ditanya nangis? Ini gimana sih? Kan kamu bilang Tuhanmu terbuat dari zat apa? Berarti ada yang membuat Tuhanmu. Memang Mbak ini pakar membuat pertanyaan atau pernyataan semua jadi ironis gitu ya. Jadi ironis, oh. Makanya miris kita ya. nggak bisa Beserak. Beserak, membuat kau jadi beserak maksudnya.
Iya, terlalu diironiskan semua. Saya akui itu keahlian Mbak. Iya. Ya, Ya udah. semua mampu untuk dipelintir kata-kata itu. Itu bagus itu. Mana yang dipelintir sih? Kan kau yang berserak. Memang semua kata-katamu sendiri yang bikin kau berserak. Gimana sih? Sedih kali ya, menderita Sedih, menderita dia. Sedih Menderita dia. Dia habis ngomong dia menderita sendiri dia. Enggak, saya tanya dengan Uti Natali, dapat nggak poinnya itu? Nggak Itu lari dapat. Aku nggak dapat poin. Yesus Entah kemana Tuhan yang nggak dibawa. ada buktinya. Poinnya nggak dijawab. Terus kasihilah musuhmu ini. Kau udah ngasih iblis kah? Kenapa? Udah ngasihi iblis. Kau udah mengasihi iblis belum? Urusan Tuhan kalau soal iblis. Kok urusan Tuhan? Aku nanya kamu udah mengasihi iblis belum? Kamu kan bilangnya kasihilah musuhmu. Kamu tahu nggak? Musuhmu itu tuh iblis. Musuhmu tuh iblis. Kasihilah iblis. Karena musuhmu itu iblis, kan kasihilah musuhmu. 1 Petrus 5:8. Ya, 1 Petrus 5:8. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Sebab musuhmu si iblis berjalan mondar mandir seperti singa yang mengaum. Udah mengasihi iblis. Udah. Serak lagi dia. Kayaknya Bang Blender aja, kayaknya harus digas kayaknya Bang Blender ini. Oke, sebelum digas, aku naikkan dulu yang ada 2 orang lagi ya, biar kita dapat poin ya. Semoga Kristen ya. Saya naikkan dulu orang ya. Tak kemana-mana si Don ini. Entah kemana-mana memang. Kayaknya pengen andai aja aku punya piring yang bisa dilempar. Nggak punya aku lempar piring. Mana-mana cakapnya. Betul aja lah, udah besar kita. Selamat malam. Udah tua kita. Malam. Biar saya jawab, bantu kawan saya ini. Mikhail, sebentar dulu. Agamamu apa? Jangan asal jawab, nanti dipikir mau Kristen. Oke, mute, yang mute dulu. Saya sapa dulu, udah turun. Oke, lanjut. Don di bawah aja ya, poinnya yang nggak dapat. Lanjut Mikhail. Oke, ya pertanyaan Mbak Natal ini baik sekali untuk dijawab ya. Mbak Natal ini mualaf ya? Iya, udah jawab lah. Oke, baik, saya jawab ya. Pertanyaan Mbak Natali tolong disampaikan lagi supaya tidak rancu dan dapat terpuaskan. Silakan. Oke. Ini Kristen apa ini Bang? Bang Michaelia? Protestan. Tuhannya siapa? Yesus. Yesus ya. Mana siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Dia sendiri. Mana buktinya? Matius pasal 28 ayat 18. Apa di situ Matius 28:18? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia telah menjadi penguasa, otoritas yang dia pegang, teritorialnya adalah surga sebagai otoritas tertinggi semesta dan bumi. Penguasa, kalau dia telah menjadi penguasa, artinya dia menjadi Tuhan atas semesta yang memuat surga dan jangan tertawa. Oh, nggak boleh ketawa, nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh, ya. Nah, dengar aja dulu ya Mbak Cantik. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya otoritas tertinggi surga dan bumi telah dikuasai oleh satu oknum ini, siapa yang lebih dari dia? Saya nggak nanya itu. Oh, terus? Kan tadi minta buktinya kan di mana kan? Iya, kan terus kok yang enggak, kamu kan berdasarkan data kamu bilang Matius 28:18. Padahal yang saya minta bukti ketuhanan Yesus. Kok malah yang kamu tunjukkan itu adalah iya, yang saya minta kan bukti ketuhanan Yesus. Yang kamu berikan itu malah data kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, surga dan segala di bumi. kuasa. Nah, otaknya mikir dong. Mikir. Jangan dulu. Kamu belum tahu disuruh mikir apa. Bentar, diam dulu. Diam dulu. Data yang kamu bawa. Data yang kamu bawa, ya aku tenang. Data yang kamu bawa itu Yesus itu adalah sosok yang dikasih. Sosok yang diberikan, berarti ada lagi yang lebih maha kuasa malahan, bukan lebih maha ya, justru ada yang maha kuasa, makanya dia bisa memberikan kepada si Yesus, pada sosok yang tadinya nggak ada kuasa apa-apa, diberikan oleh sosok yang maha kuasa.
kepada sosok yang belum ada kuasa. Oke, saya analogikan begini. Ketika Mbak Natali diberikan perintah oleh Pak Presiden ya untuk berangkat pergi ke Singapura, dan ketika Bu Natali ini diberikan perintah, maka otoritas diberikan kepada Bu Natali. Sampainya di Singapura, Bu Panjang kali Natali, ceritanya. Bu Natali memiliki Bang Naga. otoritas mengatasnamakan. Naikkan aku satu lagi, ini aku turun. Naikkan tukar. Saya diam, saya ngomong kok Mbak Natalinya nggak Lah, sabar. kamu dulu kok malah ke presiden, Iya, ke ini aku saya disuruh menganalogikan. presiden. Aku bukan Tuhan. Kalaupun kau analogikan presiden menyuruh saya, nggak saya mungkin itu merubah saya menjadi presiden, Mbak walaupun Cantik, presiden memberikan sabar. kuasa kepada saya. Sabar. Saya jelaskan dulu kan Yang Mbak presiden tanya. ya tetap presiden. Saya Saya cuma sedang dikasih tugas, ya dikasih tugas. Gimana sih ini orang nggak Mbak, nyambung? saya sedang Kenapa yang naik kayak gini ya? mempertanggungjawabkan Aduh. iman saya. Mbak sabar. Coba jawab dulu. Mikkel, gini. Mbak, nanti mau dialog nggak? Kalau nggak mau dialog, mendingan saya turun. Yang Kalau Mbak Mikkel, si Amar. dengar dulu Mikkel. Maksudnya yang ditanya konsep Tuhan, Sudah jangan tahu. lari kemana-mana, jangan lari ke presiden. Makanya Mbak saya Natali sedang ketawa. menjelaskan berdasarkan dalil. Kan tadi saya sampaikan dalil dulu. Iya, Baru tapi ada takiyah di situ. umpamanya ke presiden. Takiasmu takiah. Kok endas mau kan mulai menghina. Ya sudahlah, Ya, kalau biarin. memang Mbak tidak Kamu bisa membelintir berdialog. ini loh, kamu yang nggak Kalau bisa Mbak memang dialog. tidak Pakai bisa data, pakai data, berdialog. pakai Eh, data. tadi kan Kenapa? pakai data, Ini mati aku sudah. tampilin, makanya dibaca. Aku kasih lagi, Kamu bilang kisah aku Rasul mempelintir, 2 ayat itu 36, kamu kamu nggak mau. kamu Ya bilang udah. aku mempelintir, kamu bilang aku Bukan, mempelintir. saya sedang membicarakan Diam, deklarasi Yesus. Oke deh, kalau misalnya Mbak memang tidak bisa berdialog, ya sudah. Berarti kan memang Mbak ini Kenapa? Kok mau kabur? menjelek-jelekan orang. Enggak, kalau mau Mana mau menjelek-jelekan berdialog orang? yang Mana menjelek-jelekan kita orang? ngobrol dulu. Loh, aku Dengar kan bilang dulu. gini dari tadi. Mbak Cantik, dengar dulu, saya belum selesai bicara. Dengerin apa? Baru Mbak. Dengerin apa lagi? Ya Kamu kalau dari Mbak tadi kalau ngomong mau kemana-mana. Mbak bertanya, saya minta pertanggungjawaban dari saya. Saya jawab, Mbak dengar dulu. Tapi kalau Mbak tiba-tiba maunya ngomong terus, Mana Mbak yang kamu monolog aja. jawab? Itu Kepadaku saya telah pakai diberikan dalil. segala kuasa. Iya. Di sini Sekarang nggak saya ada menyatakan beritahu. dia Tuhan, yang ada malah Iya. mengkelihatankan dia ini sosok yang tadinya nggak bisa Iya, apa-apa, saya tapi dia masih beritahu. diberikan. Tuhannya Sebagai dari makhluk mana? yang berakal, kita menangkap data Makhluk yang yang berakal. tertulis Lu emang ya. punya akal. Loh, ini karena saya berakal, saya bernalar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Diberikan ya. Diberikan Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? segala kuasa. Siapa yang memberikan oleh dia Bapa kuasa? di surga. Bapak. Ya, dan sabar, Bapak sabar. ya. Ya, berarti ketika dia diberikan, apakah dia telah dan sudah memiliki surga Berarti dan kalau dia diberikan ada yang lebih lagi dong dari dia. Masa Tuhan kalah sama yang ngasih? Iya. Sekarang saya bertanya, Apa ini? saya Sok-sokan lagi, bertanya, berakal. ketika dia diberikan kuasa di surga dan di bumi, apakah di surga itu ada dua matahari sebagai penguasa? Loh, tetap aja kalau dia diberikan kuasa ya berarti dia cuma Benar. diberikan. Pertanyaan saya sekarang, Lebih- ketika Yesus mendeklarasikan dia memiliki kuasa surga dan bumi karena telah diberikan, pertanyaan saya, di surga berarti ada dua matahari, ada dua terang, ada dua penguasa. Pemiliknya bukan dia dong, dia cuma diberikan Iya, kuasa, benar, bukan telah diberikan pemilik. kuasa. Dia Ketika cuma dia dikasih mendapat- kuasa, Ya, weh. kuasa, Aku punya segala pembantu. kuasa, Aku tinggal dia keluar segala kota. Aku kuasa. kasih dia kuasa untuk dia Segala menjaga kuasa semua di rumahku ini. teritorial Dia bukan pemilik surga dan rumahku kok, bumi. Jeluk. Kok bisa Segala gini kuasa. ya ini Oten ya? Sekarang saya tanya, malaikat tunduk gak sama dia? Malaikat lagi kau bawa ke sini. Tunduk nggak? Malaikat, Kan malaikat ciptaan siapa? Kau bilang malaikat Kan tunduk. penghuninya surga. Oh, terus Nih, kau bilang Mbak malaikat kan tunduk sama dia? Misalnya Oke. Mbak malaikat jadi bidadari nih di surga nanti. Aduh, kau bilang ya. malaikat. Kau bawa malaikat ke Bidadari sini. kan, Kau bawa penarasin penguasa malaikat. para ustadz. Nggak usah kemana-mana kau, woi, Jawabkan bangke. dulu. Woi, kemana-mana mulut kau. Saya tanya Yang ketika punya Mbak Tuhan masih diberikan kuasa nih bisa diem dulu nggak sih? Woi, kemana-mana mulut kau. Kau bilang malaikat. Kau bodoh. Kalau Mbak jadi bidadari nanti. Kau bilang malaikat. Sedangkan Tuhan kau sendiri melihat malaikat ketawa, ketakutan. yang punya kuasa di atas. Bodoh kali kau. Udah tua pun bodoh kau. Udah Gitu. tua bodoh. Nggak malu Gitu. kau ditonton ribuan ini. Nggak malu kau ditonton ribuan. Nanti bidadaranya Bodoh kali kau. Tolol kali kau. Udah tua kau tolol. Ya kan? Mau Nanti kali kau. bidadaranya blender. Udah tua kau bodoh. Ditonton kau di sini. Dibodoh-bodohin orang mau. Kok mau dibodoh-bodohin? Tolol kali. Udah tua pun tolol. Tolol memang, heran aku. Kenapa ya naik tolol-tolol semua ya? Kenapa sih? Kenapa bisa Gak tolol sanggup gitu? menjawab, kemana-mana menghujat, gak sanggup menjawab, menghujat. Bodat gue memang. Menghujat aja kerja kalian.
Tahuan punya Tuhan yang masih dikasih-kasih kuasa kok malah kemana-mana sih. Ceramah gak nyambung. Yang ke laut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Warahmatullahi yang wabarakatuh. Aryansyah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Iya jelas dong. Ya, sudah salam dong. Oke bang. Sejak Ya lahir betul. di Di bawah dunia. aja bang ya. Oke. Ajo. Selamat malam. Di bawah aja. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya undang tadi Ustadz, saya cek, tapi yang nggak berani mungkin lagi sibuk. Sebenarnya mau saya undang tadi, saya udah cek ada Ustadz tadi. Nggak apa-apa. Aku tadi ke bawah nyimak di bawah kan hotelnya juga baru satu. Bah banyak piring pecah, keinjak sampai jatuh. Iya. Hotelnya bego banget. Ili, selamat malam, agama apa? Ili, ya Allah. Ntar bawah aja ya. Pokoknya top 3 kali pemanggilan nggak dijawab, top marah. Loh, blender kena. Waduh, Kena tumbak. kena tombak. Kok nggak bisa aku bikin stiker ya? Nggak tahu. Kuda hitam, selamat malam, agama apa? Kuda Mau hitam. bikin tema nggak bisa. Kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu. Kuda hitam, selamat malam, agama apa? Kuda hitam. Ya Allah. Abang kepencet, nggak usah. Oke. Indah, selamat malam, agama apa? Halo, selamat Indah. malam. Ya, saya agama Kristen. Oh, Kristen. Oke, di mute dulu ya. Di mute dulu. Oh, udah dinaikkan. Pecatur, selamat malam, agama apa? Pecatur. Muslim. Muslim, di bawah aja Bang ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Udah. Ya. Selamat malam, agama apa? Kristen saya. Kristen, udah ya? Iya. Yang di atas ya? Muslim bang. Ini yang Muslim ini kok. Oh, dinaikkan lagi. Aduh. Ya Allah. Oh, pula. Kau hidupkan pula lah gua, aduh ya Allah. Gak usah lah kayak gitu. Ya udah. Ada hotelnya. Ya. Iya, saya sendiri. Oh. Oke deh. Ya, saya sebelum dilanjut mungkin Kak Natali dan yang lain diskusi, saya itu cuma bersuara berpesan baik, tidak ada salahnya ya. Ini di awal tahun 2025, bagi yang masih main Tuhan-Tuhanan, berhentilah. Kita kembali kepada Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang benar, jangan menuhankan ciptaan Tuhan gitu. Itu hanya Tuhan-Tuhanan yang dibuat. Ya gitu, apalagi anak orang dituhankan, itu nggak boleh. Yuk, udah zaman canggih, udah zaman digital, udah zaman Android, udah zaman TikTok. Berhentilah kita teman-teman ya, bukan teman-teman yang masih main Tuhan-Tuhanan. Oke, itu aja, lanjut. Ngeri kali Ustaz. Lanjut aja Ustaz Ali. Mengatakan main Tuhan-Tuhanan. Mak, cuman Kristen nih. Aduh, ngeri. Main Tuhan-Tuhanan, cuman itu aduh Mak. Lanjut. Aku ini kemanusiaanku lapar. Aku mau makan dulu ya. Kemanusiaanku lapar. Lanjut. Dipersilakan Ustadz Alim. Ya, Kristennya tadi tanggapin. Yang Kristennya. Silakan. Ya, Ida. Yang datang itu kan firman yang diutus menjadi manusia. Kayak gitu. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Kayak gitu. Jadi ada prosesnya. Kayak gitu. Di mana itu dalilnya, Pak? Di mana firman diutus menjadi manusia? Oh, di itu apa namanya, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Kayak gitu. Di Yohanes. Ya, Kitab Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Iya. Buka aja, firman itu bersama dengan Theos. Dengan dan Allah. firman Iya. adalah Theos. Terus? Ya baca aja itu. Coba kamu baca Yohanes 1 itu semuanya. Coba kamu udah baca. barusan saya baca. Enggak, barusan Coba saya lanjut baca. lagi ke ayat 2. Ya, habis itu firman Ya, itu di telah mana? menjadi manusia. Itu ayat 14. Iya, itu udah paham kan? Saya tanya sama Anda.
Lah, ya kan? ya makanya saya udah iya. paham. Iya, firman itu kan telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya sama Kira-kira Anda. tadi ketika Gini, dengar dulu. Saya tanya baik. sama Anda. Siap, Firman saya itu dengar. berasal dari Allah bukan? Ya, firman itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Nah, firman itu Tuhan itu sendiri bukan? Bukanlah. Kan Alasannya? perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu dari Tuhan sendiri kan? Oke, baik. Kita buktikan alasannya ya. Nah, sekarang Kita ketika buktikan. Anda berbicara itu Nah. dari Anda sendiri kan? Logikanya gitu. Oke. Enggak, kita buktikan pakai dalil. Kita buktikan pakai dalil. Kan di dalam kitab Anda baik di Matius maupun di Lukas, itu kan di situ ada malaikat yang datang kepada Maria, dia menyampaikan apa? Kedatangannya Yesus. Hari ini telah lahir bagimu gitu. Hari ini Nah, telah iya. lahir Nah, bagimu di juru situ- selamat. Bukan, sebelumnya. Apa? Yang gimana? Nah, malaikat datang kepada Maria. Dia menyampaikan pesan dari Tuhan, betul? Iya, betul, saya akuin. Nah, Terus pesan dari Tuhan itu firman Tuhan atau bukan? yang datang ke ke Maria itu Gabriel. Ya, firman Tuhan, diutus malaikatnya. Diutus malaikatnya. Malaikat diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Iya. Terus? Nah, iya Yang kan? Anda- Nah, iya, yang Anda apakah permasalahkan- firman yang disampaikan oleh Gabriel itu Tuhan? Ya kan bukan itunya, kan malaikat yang diutus. Gimana sih Anda? Iya, Gimana sih malaikat Anda? diutus. Malaikat diutus. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Betul, iya. Bunyinya sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, kan gitu? Iya. Bener nggak? Nah, Benar. firman itu yang disampaikan oleh malaikat itu Tuhan atau bukan? Ya, firman itu kan disampaikan ke Gabriel untuk menyampaikan pesan berita disuruh. Itu kan itu Lah Tuhan ya. iya. Terus itu yang Anda perkataan permasalahkan- Tuhan Kan diutus ya kan? Perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria, betul? Iya, disampaikan ke Maria, perkataan Tuhan itu ke Gabriel, ke Maria gitu. Nah, itu kan perkataan itu. Perkataan Iya, iya, ke perkataan Gabriel. Tuhan itu ya firman Tuhan. Sekarang yang firman Tuhan ini tak terbatas. Dengar, jangan ketawa kamunya. Firman Tuhan ini tak terbatas. ya udah, Bisa saya juga sedih menjadi aja. manusia. Kamu percaya nggak firman Tuhan itu? Satu-satu lah, Indah. Selesai dulu Ustadz Alif ngomong, baru disambung gitu loh. Dia senangnya ini kali bergulat dia. Bukan giliran. Iya. Iya, jadi dapat Tadi kursi. Lanjut Ustadz. Iya. Oke, mungkin nggak apa-apa ya Kak Nora kalau selagi masih agak kondusif mungkin ya. Jadi kan tadi buat Bang siapa ini Bang Indah ini dia mengatakan firman itu adalah Tuhan. Nah, kalau firman itu adalah Tuhan, ketika Gabriel datang kepada Maria menyampaikan firman dari Tuhan, berarti Gabriel membawa Tuhan kepada Maria. Kan gitu. Kan saya bilang tadi firman itu ya perkataan Tuhan. Nah, sekarang contohnya malaikat datang kepada Maria, dia menyampaikan firman Tuhan. Bunyinya apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Kan gitu. Itulah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang bukan Tuhan, gitu loh. Masuknya apa ya? Sifat-sifat Tuhan yang dimana Tuhan adalah bisa berfirman. Firmannya itu disampaikan melalui malaikat yang disampaikannya kepada Maria. Kan begitu sederhananya. Silakan. Buka mic-nya Indah, buka mic-nya. Indah. Ya udah. Ya udah. Nih, saya jelaskan ke Anda ya. Itu yang Anda jelaskan itu kan Tuhan bisa mengutus malaikatnya. Ya kan? Malaikatnya ke Maria, Gabriel. Malaikat Gabriel diutus ke Maria. Ya kan? Tuhan kan bisa untuk mengutus, disuruh pergilah ke sana untuk sampaikan berita tentang kedatanganku. Nah, terus sekarang Pertanyaan saya, yang disampaikan oleh Gabriel ini firman Tuhan atau bukan? Ya memang firman Tuhan.
Sekarang saya tanya sama sudah, Anda. itu kan maksudnya. Sekarang saya tanya sama Anda, ya kan? Nah, firman Tuhan ini bisa berkuasa apa saja apa enggak menurut Anda? Saya tanya sama Anda, bisa berkuasa apa saja apa enggak menurut Anda? Saya tanya dulu, coba. Kalau Anda punya pemikiran, coba. Punya kuasa apa aja enggak? Bisa enggak berkuasa apa aja? Gitu loh. Firman itu kan perkataan. Yang berkuasa, yang maha kuasa itu yang memiliki firman itu. Ya udah, itu udah benar. Gimana Ya sih itu firman pertanyaannya? datang menjadi manusia. Lah, yang kita bahas itu adalah Saya firman tanya sama Tuhan. Anda, ya firman Tuhan. Firman Saya Tuhan jawab berkuasa pertanyaan enggak? Anda. Ya firman Tuhan berkuasa Yang enggak maha untuk menjadi kuasa manusia? itu yang berfirman. Ya memang berfirman. Dia untuk menjadi manusia bisa nggak menurut Anda? Saya tanya Ya coba. firmannya itu tergantung yang berfirman. Gimana sih? Anda nggak nyambung dari tadi saya kasih pemikiran firman Tuhan itu berkuasa nggak menurut Anda? Iya kan? Saya tanya. Oke, sekarang pelan-pelan. Sekarang gini. Berarti menurut Anda coba kan menurut sudah Anda. bilang. Kan sudah dibilang tadi, firman itu adalah perkataan Tuhan. Ketika itu pesan, maka contohnya ayatnya di Lukas 1 nomor 29 sampai 31 dan seterusnya. Malaikat menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Saya udah paham Itu itu, perkataan bukan tentang kuasa. Beda lagi kuasa itu. Saya udah paham sama ayat itu kan, tentang ini yang tentang Gabriel ini kan, saya udah paham. Yang saya tanya-tanyakan ke Anda, firman itu menurut Anda berkuasa nggak dalam apa saja? Berkuasa nggak? Coba saya tanya. Firman itu tidak berkuasa. Loh, berarti yang berkuasa, berkuasa itu dong. adalah yang berfirman. Kalau kamu bilang firman nggak berkuasa, berarti Tuhan Anda nggak berkuasa dong. Secara logika aja kita Tuhan pakai ya. kami yang berkuasa, firmannya bukan berkuasa. Firman itu perkataan Tuhan. Nah, Tuhannya inilah yang berkuasa. Berkuasa dengan perkataan dua sifat yang berbeda yang dimiliki oleh Tuhan. Ini pelajaran anak TK yang masih belajar nulis juga paham. Masa kayak gini kami ajarkan dalam diskusi? Ampunilah hamba ya Allah. Anda belajar bahasa Indonesia atau enggak sih? Panas kepala saya jadinya nih kayak gini. Aduh. Cobalah pelan-pelan pahami. Yang namanya sifat-sifat Tuhan itu kan berfirman, mendengar, melihat. Ada lagi yang berkaitan dengan kekuasaannya, itu yang maha kuasa, berkehendak, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Yang berkuasanya itu ya satu yang Tuhan itu. Tuhan itu berkuasa. Dia bisa disampaikan pesannya kepada Maria melalui malaikat, namanya malaikat Gabriel gitu loh. Tuhan ketika berkehendak menciptakan sesuatu berkata jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kitab Anda pun demikian berkata. Yang hebat itu adalah yang berkuasanya itu. Sang Mahanya itu bukan firmannya. Firman itu adalah sifat Tuhan. Perkataan Tuhan. Pelajaran ini paham? Iya, Anda yang tidak paham dari tadi menurut saya. Kenapa jadi yang dibilang saya nggak paham? Kan ini tidak ada yang mustahil. Tadi kan Anda sendiri bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Ya, nah, tadi Anda baik. bilang, Kalau gitu pertanyaan saya begini, Anda jawab. Oke. Lukas 1 ayat 37 itu. Oke, jadi pertanyaan saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atau tidak ada yang mustahil bagi firman? Saya tanya ke Anda. Silakan dibuka mic-nya, ya. Kalimat di situ tidak ada yang mustahil bagi firman atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lah. Iya betul. Itu kan perkataan. Bukan bagi firman kan? Iya, tapi itu kan perkataan juga. Nah, coba sekarang dibalik kalimatnya. Tuhan berfirman atau firman bertuhan? Ya Tuhan berfirman, itu kan dirinya sendiri. Ya itu betul. Ya, kan, itu kan sampai di sini Anda. Sampai di sini. Nah, Anda juga harus pinter juga. Kok dirinya sendiri? Anda harus pinter juga lah. Sekarang aku tanya jadi sama perkataan Anda. dengan Tuhan itu ada dua pribadi gitu. Dengar, nih gini. Gini. Ketika Tuhan ya kan. Coba kamu baca dulu lah Kejadian 1 tuh, biar aku jelasin Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3.
Ya silakan baca. Nah, di situ intinya aja ya, di situ ada berbicara tentang Allah, terus ada berbicara tentang firman, ada berbicara tentang roh Allah. Ya kan? Terus pada saat yang artinya adalah tunggu ya saya jelasin. Ada Allah, firman Baca dan roh dulu Allah. ayatnya, jangan jelasin dulu gimana sih. Baca dulu ayatnya. Kalau masalah penjelasan itu bisa bukan kalau nanti keluar. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Iya. Langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Theos melayang-layang di atas air. Nah itu silakan, sudah bantu bacain. Iya, udah sampai habis itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Sampai Wahyu. 3. Enggak, Tahun Kejadian depan 1 aja ayat 1. sekalian baru selesai baca. Saya cuma bilang Kejadian 1 itu ada bicara tentang tiga itu loh, esensi. Ya udah saya bacain barusan. Ya udah, di situ adalah apa namanya, ketiga pribadi adalah itu adalah Allah itu sendiri gitu loh. Allah, roh Allah. Kenapa jadi roh ada 3 firman. pribadi? 3 esensi, saya bilang 3 esensi. 3 esensi. Apa 3 esensi di situ apa? Tiba-tiba apa aja di situ kok tiba-tiba disebut Kan ada 3 esensi? Ada Allah, ada perkataan Allah nggak di situ? Coba kamu lihat Kejadian 1. Ada perkataan Allah nggak? Ada perkataan roh Allah nggak? Ada perkataan firman nggak di situ? Coba. Yang berkata di situ siapa? Allah. Terus ada roh berarti Allah nggak di esensinya situ? ada berapa? Hah? Esensinya ada berapa? Ya saya jelasin sama Anda. Anda paham nggak istilah kayak gitu? Allah, roh Allah, firman. Pada sekarang saya mulanya tanya. Allah menciptakan. Berfirmanlah Tuhan. Nah, ada Allah berfirman. Nah, pertanyaan saya sesuai dengan narasi Anda mengatakan, maka pertanyaan saya gini, ada berapa esensi di situ? Intinya tetap itu adalah satu Allah, seperti itu. Allah, roh Allah. Ya iya, ada firman. satu. Nah, iya kan? Ada satu esensi di sana. Ada satu esensi, dia berfirman. Saya jelasin Contoh lagi ke indah. Anda. Indah. Anda berkata-kata di sini ngobrol dengan saya. Ada berapa esensi? Ya tetap satu. Kayak gitu. Satu. Ya Iya. ngapain kita bahas-bahas tiba-tiba ada 2 esensi, ada 3 esensi? Nah, saya jelasin ada 3 yang kata tentang itu Allah, roh Allah, firman. Yang Kenapa artinya jadi satu ada Allah. 3? Kau bilang ada 1. Kan ada bahasa Allah, roh Allah, dan firman. Dengar sekarang berbalik ke Yesus ya. Dengar. Yang aku jelasin ke Yesus. Pada saat Yesus naik ke surga. Ya udahlah, jangan ya, bawa-bawa kitab Yahudi lah, terlalu jauh ya, berat ilmunya. Pada saat Yesus Silakan. naik ke surga, Yesus naik ke surga, apa yang disampaikan ke murid-muridnya? Baptislah dalam nama Bapa, baptislah dalam nama Anak, baptislah dalam nama Roh Kudus. Ya kan? Yang artinya adalah ketiga yang disebutin itu adalah satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Sebentar. Kata Yesus, Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah. Iya, tahu. Iya. Mau bicara tentang anak itu firman. Mau bicara Bapa Roh Kudus, itu roh Allah. menurut Yesus, Bapa Seperti itu kejadian itu. Bapa, oke. Kan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa menurut Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Betul nggak? Bapa menurut Yesus. Kok Bapa menurut Yesus? Adalah satu-satunya Elohim Yesus yang menurut benar. Bapa. Kan Yesus bukan Bapa menurut Yesus. Anda salah. Bapa menurut Yesus. Yesus menurut Bapa. Kok Yesus menurut Bapa? Kalau Yesus menurut tadi Bapa, Anda bilang oke. Bapa menurut Yesus. Iya, Ya kan? Bapa menurut Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus menurut Bapa adalah hambanya Bapa. Itu kalau ayat tertulis. Kenapa kau di mix ketiganya jadiin Tuhan? Coba dengar, saya jelasin sama Anda. Pada saat Yesus naik terangkat ke surga, ada nggak dia nyampe di situ? Apa namanya? Baptis dalam nama Bapa aja. Ada nggak? Nggak ada kan? Pahamin dulu pakai pahami dulu. Pahamin dulu. Boleh Nggak pakai ada, kan? nama Bapak, boleh, silahkan, itu kitab Anda. Pertanyaan saya, Bapak itu siapa? Gitu loh. Itu yang perlu dijawab. Bukan tentang menyebutkan namanya. Bapa itu siapa? Yesus itu siapa? Makanya kata Yesus, Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya sembahan yang benar. Itu menurut Yesus. Bukan berarti tiba-tiba ketiganya jadi Tuhan. Itu siapa yang ngajarin? Bukan Yesus itu. Itu loh maksudnya yang kita bahas.
Bahkan Yesus bilang sama Maria mau pamitan, kau jangan pegang aku, kita belum mahram. Belum apa ya, bukan gitu. Tunggu dulu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Bapa itu ya Tuhannya Yesus, ya Tuhannya Maria, gitu loh. Bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan juga. Justru Bapa itu adalah Tuhannya Maria, ya Tuhannya Yesus. Bahasa kasarnya itu Tuhan kita loh, gitu. Seperti ketika dia ngobrol dengan ahli Taurat. Dengarlah wahai orang Israel, Elohim itu adalah Tuhan kita. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya ahli Taurat. Bukan Yesus adalah Tuhan atau Yesus juga sama dengan Bapa adalah statusnya sama Tuhan. Bukan. Justru Bapa atau Elohim itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Dengar, saya kasih penjelasan pernyataan Yesus ya. Nah, saya kasih pernyataan tentang Yesus Ya. adalah Tuhan. Yang di mana? Saya kasih pernyataan tentang Yesus adalah Tuhan. Nih, apa namanya? Tentang dia berkata seperti ini. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yang artinya adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu pernyataan Yesus. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Oke. Terus Baik. itu kau cari itu ayatnya itu. Itu ada tertulis sebelum. Iya, ada di Yohanes 8 ada. Iya. Yohanes Sebelum Abraham 8 itu ada, aku sudah ada. Betul. Terus sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu Nah, tidak terus ada itu yang masalah pertama. buat kami. Itu yang pertama. Nggak, Itu yang pelan-pelan, mereka- pelan-pelan. Ya, Pelan-pelan, biar Anda pelan-pelan paham. satu-satu, pelan-pelan. Ya, Ya, biar sebelum- paham, biar kita paham satu-satu pelan-pelan. Oke. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kan gitu Ya, kata Yesus. Iya. Anda paham nggak di situ artinya? Nah, paham. Nah, oke. Ini paham. yang kedua. Yang Oke, kedua. satu-satu dulu, bentar. Iya. Ini Ya, masih di Yesus. Aku jelasin pernyataan yang Nggak, Yesus adalah Tuhan. Sebentar dulu. Loh, sebentar dulu, fokus di situ dulu sebentar. Anda buka Matius 1 nomor 1. Sebelum saya kasih tandingan dengan yang lain. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ternyata menurut kitab Matius, Yesus itu anaknya Daud dengan anaknya Abraham. Kira-kira pertanyaan saya, duluan mana bapak dengan anak? Tolong, nggak bisa jawab, silakan. Bah, langsung terdiam-diam dia. Nah, bukan terdiam, orang di mute. Siapa yang mute kau? Iya, apa di mute? Nah, kitab Anda mencatat tadi pertanyaan saya, benar nggak? Matius 1 nomor 1, Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham, betul? Iya, betul. Itu kan pernyataan apa namanya dari keturunan-keturunan yang soal si Maria itu. Iya kan? Kalau Yesus anak Abraham, duluan mana anak? Bukan dengan anak bapak? Abraham, bukan apa namanya anak Abraham atau apa. Dia menyatakan pernyataannya bahwa dia adalah Tuhan. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu pernyataannya. Iya, itu pernyataan itu ilahinya. ayat itu betul. Nah, sekarang kalau Anda meyakini dia Tuhan, lalu kenapa dia dikatakan sebagai anak Abraham? Dikatakan sebagai anak Abraham? Oh, Ya nggak iya. mungkin lah. Loh, itu sudah saya tadi bacain ayatnya. Matius 1 nomor 1. Coba Anda buka. Saya buka ini Saya ya. tahu. Takutnya Saya tahu. dikira ngarang. Iya, saya tahu. Matius 1 nomor 1. Bunyinya adalah, mana ini Matius 1? Di sini aja. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Iya. Nah, Anda percaya nggak kalau Yesus itu disebut anak Abraham? Sekarang gini, saya mau jelasin sama Anda. Kok Itu kan sekarang silsilah. Silsilah dalam artian pada saat dia menjadi apa namanya manusia, kan dilihatnya dari apa namanya yang Maria itu ibunya. Ya. Nah, iya, makanya itu faktanya kan. Itu yang dijelaskan apa ke situ adalah ibunya, bukan Yesusnya. Loh, ini silsilah Yesus bukan silsilah ibu Yesus, gimana sih? Judul perikopnya aja disebut silsilah Yesus. Perikopnya silsilah Yesus Kristus. Ayat pertama
inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini lagi ngejelasin silsilah Yesus atau silsilah ibunya Yesus? Dia dapat telepon Ustadz dari Paulus langsung. Oh, atau saya bantu tampilkan datanya. Takutnya Anda baru buka Bible-nya. Itu baru satu tentang bantahan. Ya. Selamat malam. Izin sebentar ya, sebentar. Anda disapa sebentar. User, Sabar ya. user, Ya. Loh, kemana dia? user. Dapat telepon lah katanya dari Bom Bentan. Waduh. Salah data katanya, salah data. Itu silsilah Yesus bukan Bunda Maria, goblok katanya. User, Oke. user, turunkan deh. Ardian, Ya, Dian. assalamualaikum. Assalamualaikum. agama apa bang? Kristen. Assalamualaikum. Enggak, kita diskusi lanjutkan yang tadi ya. Nggak usah pindah topik lagi tentang silsilah Ya. Yesus. Ya? Ya. Oke. Tadi nyimak di bawah. Silakan Ustaz. Oke, mungkin pertanyaannya begini. Itu Nana, lanjutkan ya. Aku sholat dulu ya. Udah sholat sini ya. Aku vakum dulu. Ya, saya bantu sharing. Itu kan jelas itu. Sebagai Allah Yesus sebagai manusia kodrati, sebagai manusia kan beliau kan turunan dari Nabi Abraham. Nabi Abraham, Allah Abraham, Allah Iska, Allah Yakub. Jadi Allah Yesus itu turunan secara kodrati manusianya adalah turunan dari Bapak Abraham. Terus gimana? Di sini masuk Adan Isa juga. Saya izin boleh mute dulu, ganti yang lain. Maaf. Oke, Ustaz. Iya. Ini pernyataan yang agak gabrul sih sebenarnya. Atau nanti bisa disanggah. Mungkin yang lain dulu ya, maaf ya. Saya izin mute dulu. Oke. Silakan Brother. Gimana tadi? Bener gak? Apa itu? Tak tahu lah. Apa itu bos? Hah? Apanya? Silsilah Yesus. Ternyata Oh, silsilah Yesus. Ya. Waduh, Mak, ini kalau silsilah Yesus ya, zaman sekarang ini aku cari nih keturunan Tuhan. Ku cari keturunan Tuhan. Keturunan Tuhan itu bukan kaleng-kaleng tuh bos, ya kan? Kalau misalkan Tuhan itu punya silsilah, ku cari. Sedangkan aja silsilah keturunan, itu silsilah keturunan presiden tuh, presiden. Keturunan presiden aja kita cari ya kan? Keras tuh, keturunan presiden. Ku cari keturunan Tuhan. Kalau ada keturunan Tuhan, bisa menguasai negara bos. Bukan kaleng-kaleng keturunan Tuhan, ya kan? Sekarang kalau Tuhan punya silsilah, coba bisa nggak King jelaskan keturunan? Bisa nggak dicari silsilah keturunan Tuhan nih? Kepingin kali aku jumpa bos. Bisa cari nggak? Sekarang nih keturunan Tuhan. Keturunan Tuhan mana? Cabiring kan? Aku minta keterangan keturunan Tuhan. Yang keturunan apaan? Ya ini keturunan Tuhan siapa? Allahku Yesus secara manusia, secara kodrati, dari Santo Yusuf kata Yosef, dia adalah keturunan Bapak Abraham. Hancur. Gara-gara nggak kau tunjukkan keturunan Tuhan, aku penasaran. Keturunan Tuhan, penasaran aku sama keturunan Tuhan. Sosial pula kau. Kau bisa sosial kau, udah gila ya. Kau kepanasan kau. Aku nanya, aku penasaran. Keturunan Tuhan itu, keturunan kau Tuhan. kepanasan. Dengar kealahan Yesus Kristus kau kepanasan. Enggak, aku nanya tadi kau bicara keturunan Tuhan. Banyak iblis yang kepanasan sama Panas kealahan kau, Yesus. orang ku nanya kau keturunan Tuhan siapa? Kepingin jumpa aku, lucu kau nih. Ya kok ketawa kau, sakit ya. Aku minta keturunan Tuhan, mana keturunan Tuhan? Bisa kau jelaskan siapa keturunan Tuhan? Hanya iblis, Bray. Hanya iblis yang dengar kealahan Yesus itu panas. Ya kayak kau gini. Siapa yang panas? Aku minta tahu. Bisa nggak kau tunjukkan keturunan Tuhan? Aku pengen jumpa sama keturunan Tuhanmu. Iblis setan bidat kayak kau gini. Lucu kan? Aku pengen jumpa dengan keturunan Tuhan. Bisa nggak? Kan ada silsilahnya itu dari bapak-bapak moyang-moyang terus dirunut-runut. Bisa kan? Masa nggak ada keturunan Tuhan?
Kok panas kok? Aku nanya, bisa nggak kau tunjukkan keturunan Tuhan kalian? Ada nggak keturunannya? Nggak punya keturunan dia. Santo Yosef Paling tidak gini, paling tidak gini, Bunda Maria nggak punya anak, oke, Yesus nggak punya anak, paling tidak saudaranya lah, saudara, kakaknya Bunda Maria, pasti punya anak kan, punya anak-anak, oh ini dari uaknya gitu, uaknya opungnya. Dan Santo Ana itu orang tua Aku Bunda nanya, Maria. iya, maksudnya kan keluarganya, keluarga Bunda Maria, keluarganya. Saya tanya sama kau sebentar. Enggak, kan Bunda Maria punya keluarga. Gini loh, Bunda Maria punya keluarga, entah abangnya, entah adiknya. Bising kali kau. Orang nanya kok keturunan, dia kan punya abang, punya kakak, entah keturunan dari silsilah terus beranak. Pengen kenal aku, pengen jumpa bos, keturunan Tuhan nih. Seru kali aku pengen jumpa. Bisa nggak kalian jelaskan keturunan Tuhan nih? Hah? Silsilahnya kan ada kan? Penasaran aku. Kan nggak mungkin ada, pasti ada nih keturunan Tuhan. Nggak pernah kalian cari. Nggak ada, dia kalau kalian kepingin cari keturunan Tuhan, nggak ada. Keluarga nggak ada. Kalian cari lah bos. Pengen jumpa, ya kan? Ya, monitor. Siapa Ahmad? Ahmad. Salah pencet, Bang. Nah, Salah Muslim, pencet Bang. ya? Ya. Muslim, Bang. Ya. Apa yang dipencet tadi? Pencet bang. Apa yang dipencet juga? Iya, komen pencet-pencet kan sini. Bang. Semua kalian pencetin sini. Ya main pencet-pencet. Ya, sekarang kan kita tanya, kan benar nggak kira-kira keturunan Tuhan, ya kan? Kita saja kayak ada keturunan Nabi. Itu Habib itu kan katanya ada keturunan Nabi. Loh, ya ini keturunan Nabi, kita muliakan apa? Oh benar-benar kan gitu. Ini Tuhan, masa nggak punya keturunan dari keluarga? Entah uaknya, opungnya, bapak udahnya, macam lah, amang boru, dan tulang, terus. Keturunan Tuhan ini, hah? Apa? Mas Bro, monitor. Andika. Wahyu. Terbang semua satu. Aduh, cuman. Makanya malas aku kalau udah bercakap beginilah. Udah bercakap aku, udah pada malas yang naik. Kalau aku neraka buat neraka. Kalau udah congorku bicara neraka. Buktinya 1 hari 10 akun aku 10 akun. Nggak berani naikkan aku, nggak berani melawan aku, ditombak. Najis sekali orang udah congor aku. 1 hari 10 akun, kalian bayangkan lah. Lagi diam saja pun ditombak, lagi diam. Najis sekali oten nih, lagi diam aja ditombak. Serba salah, mau menghujat typing di bawah kena maki. Ya, Yopi. Ya, Yopi. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet, Bang. Alah, suka kali kalian di Komal Noran main pencet-pencet. Apa aja yang kalian pencetin? Suka kali main pencet-pencet. Ya, Coten. Jadi di sini kalian nggak usah kepanasan. Kami ini di sini marah sama kalian, marah gara-gara kalian tidak mengikuti perkataan Yesus. Paham kalian ya? Tidak ada yang kalian ikutin dari Yesus. Nggak betul kalian tuh. Paham kalian dari itu? Marah kami. Silsilah Yesus enak kali, silsilah punya Tuhan. Mau kalian nggak? Kalian mau nggak jumpa teman-teman? Kalau punya silsilah Tuhan, mau nggak jumpa? Maulah. Kepinginnya kan? Keluarga Tuhan nih bos, bukan kaleng-kaleng bos, keluarga Tuhan, gila kali ya, iya kan, keluarga Tuhan nih bos, bukan kaleng-kaleng. Ini keluarga presiden bos, keluarga presiden, ini keluarga Tuhan bos, bukan kaleng-kaleng bos, iya kan, Tuhan kalian nggak pernah turun ke bumi, itu masalahnya bos. Pasti ada silsilah Tuhan, kadang-kadang aneh, Tuhan ada silsilah, Rasul nggak ada silsilahnya. Rasul nggak ada silsilahnya. Tuhan ada silsilah. Rasul yang nggak ada silsilah. Terbalik-balik lah, Duma. Tosi. Siapa dulu blender? Tosi. Halo. Tos. Ya. Ya, agama apa, Bang?
Tosi agama apa, Bang? Buka dulu mute-nya. Tosi. Islam bunda. Lemah kali bilang Islamnya. Jangan buat malu grup lah. MS itu lagi mens kok, MS. Lagi berdarah. Kau ganti softtek kau dulu. Woi, softtek kau ganti MS. Kristen dia. MS. MS ini artinya. Kristen dia. Iya, MS itu artinya mencret bersera. Nah, itu dia, ya kan? Betul? Enggak. Sinyalnya pun merek Oten tuh sinyalnya, enggak bagus, merek Oten. HP kau pun merek Oten, tak apa aja kok. Ganti aja merek Oten, Bos. MS. MS. Sinyalnya hilang. Kalau mau diskusi tuh ganti merek Oten sekarang banyak yang nggak bagus. Banyak yang KW merek Oten. MS. MS. Esman. Apa? Yo, apa? Apa kau rupanya? Banyak kali gaya kau. Yang banyak gaya mulai dari tadi. Kau banyak kali gaya kau. Macam hebat kali kau. Betul-betul aja kau. Kau yang udah hebat kali. Kau yang betul kau. Kenapa kau? Udah Tuhan kau 3. Banyak gaya kau. Panggil Tuhan kau yang 3 tuh. Kau panggil Tuhan kau yang 3 tuh. Kau yang panggil Muhammad itu. Aku minta Tuhan kau yang 3. Banyak kali gaya kau. Macam udah hebat kali kau. Dale kau. Mungkin kau. Dale kau. Ngapain nanti kau sur sama aku on cam? Sur kau sama aku. Mungkin kau. Sur kau. Terus mau ngapain? Iya, sur. Betumbuk kita. Berantem kita. Ngapain melawan kayak kau orang? Jadi ngapain kau suruh on cam? Biar ku tengok mukamu itu dulu, muka setan anjing. Kau tengok. Kau lah anjing kau, binatang kau. Memang Dale kau. macam betul aja kau ku tengok. Macam betul aja kau. Ya betul lah. Orang kau maling. Macam betul aja. Naik. Apa? Nampak kali Kristen yang ada. Apa? Naik. Macam sok hebat. Digas nanti lari. Kayak, kalau digas lari nih ini sama. Kayak muridnya kan lari semua. Lari pas. Oh digas lari ngumpet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bang Blender, hajar terus Oten. Ya. Dibawa aja ke Nora. Maaf ya. Ya. Oke. Saya Bang Blender nih. Orang ini penasaran sama aku. Blender itu siapa sih katanya? Blender semakin terdepan bos, bukan kaleng-kaleng bos. Oten panas dengan Blender sekarang. Berserak Glenn. Kemarin ku tantang lagi 7 lawan 1 yuk debater. Nggak ada yang berani. MS. Halo, mau cari siapa? Mau cari siapa kau halo? Kamu cari siapa? Halo. Mau bicara sama siapa? Hah? Hei. Saya mau menyampaikan bahwa kalau Ibu Nur Kau mau bicara sama siapa? Aku pernah udah handphone ke merek kau nggak beres. Aku nanya sama kau, pecah lagi piring gara-gara kau. Habis piring gara-gara kau. Apa aja kau cakap-cakap. Kau mau bicara sama siapa? Halo. Hancur dah. Hancur pecah habis. Berserak gara-gara kau. Apa yang cakap kau pun berserak kali. Hancur dah. Pecah lagi. Begini. Menurut agama yang Anda anut itu adalah benar atau tidak? Cakap agama yang Anda anut benar atau tidak? Benar, MS. Nah, begitu pun yang kami anut itu memang menurut kami benar. Apa yang karena begini, karena agama yang dianut sebentar. Agama yang dianut Pak MS itu nggak benar. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk pengikutnya menyembah Dia, hanya menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Tercatat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal, sebentar Pak MS. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan menurut Yesus juga, Yesus itu adalah utusan. Seperti itu Pak MS, silakan. Ini begini Bu, semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik, tidak ada hal-hal yang buruk.
Jadi letak permasalahan apa di mana ini? Tidak ada agama yang mengajarkan hal tidak baik. Semuanya baik. Jadi masalah apa nih? Masalahnya di apa ini? Coba. Pak MS, masalahnya begini Pak MS, ya. Kalau Anda mengatakan semua agama itu mengajarkan yang baik, ajaran seperti apa yang baik? Ketika ada utusan dari Tuhannya menyampaikan bahwa penyembahan hanya kepada satu Allah, satu Tuhan. Yesus mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Gak ada kepada Yesus. Ajaran tentang konsep ketuhanan saja kalian sudah tidak benar. Kalian itu sudah syirik, menduakan Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Ya, mungkin Ibu masih baca lagi di kitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu supaya Ibu tahu lebih jelas. Jangan Ibu baca foto-foto saja. Sebentar ya, PMS saja. Jangan PMS itu munafik. Kristen tidak pernah membaca Bibelnya kecuali ketika dia datang ke gereja, itu pun kalau Pak Pendetanya berkhotbah. Jangan pembohongan di sini. Anda belum tentu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda membacanya, Anda akan tahu apa perkataan Yesus di situ. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Paulus saja yang mengatakan Yesus Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus itu harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, dia tidak akan jadi Tuhan. Kalian mempercayai Yesus jadi Tuhan karena adanya sistem kebangkitan. Apakah orang Yahudi percaya dengan kebangkitan yang namanya kebangkitan manusia? Tuhan yang menjadi manusia, terus Tuhan metong, baru balik lagi menjadi Tuhan. Ini gimana konsep ketuhanan kalian? Sudah tidak beres itu, Pak. Cobalah berakal logika dulu. Saya mau tanya Ibu. Kau tanya aja terus, tidak mau menanggapi saya. Ibu mengerti tidak dengan rencana Allah? Rencana Allah itu apa? Oke, rencana Tuhan kamu bagaimana, Pak MS? Jadi itu kematian dan kebangkitan itu sudah dirancangkan oleh Allah sendiri ini. Siapa yang merancangnya? Tuhan siapa yang merancangnya? Itu Allah sendiri. Di mana tertulis kalau Tuhan Allah merancang kematian dan kebangkitan dirinya? Ya makanya saya suruh Ibu baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu supaya Ibu tahu jelas. Ya, mulai lagi dia nih. Karena kalau tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan, berarti manusia semua jadi kudus semua. Mengerti? Itu semua sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Sudah Pak MS, sudah. Ya. Yang menubuatkan tentang kematian Tuhan itu siapa? Saya pengen tahu deh. Saya pengen tahu Kristen ini sebenarnya dapat dari mana bahwa ada Tuhan merancang kematian Tuhan. Saya pengen tahu. Kalau Anda mengatakan ada imam-imam yang menubuatkan kematian Yesus, ada di dalam Yohanes 11. Yohanes 11 mulai dari 45 sampai 50. Anda baca di situ. Imam-imam besar dari Yahudi menubuatkan Yesus itu harus mati. Mati bukan karena untuk menebus dosa, tetapi mati karena dia itu sudah difitnah. Satu, mereka menyerahkan Yesus karena kedengkian, karena keirian mereka kepada Yesus. Kedua, mereka takut kalau sempat mereka tahu Yesus membuat mukjizat dan percaya, mereka akan meyakini bahwa Yesus itu adalah raja. Orang Yahudi takut kalau bangsa Romawi datang untuk menjajah Yahudi, merebut bait suci mereka dan merampas bangsa-bangsa mereka. Yang berikutnya, Yesus difitnah bahwa Yesus kedapatan telah menghasut bangsa-bangsa mereka untuk tidak membayar upeti kepada kaisar. Yang berikutnya, mereka memfitnah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang raja. Tunjukkan kepada saya.
Tuhan mana yang menubuatkan kematian Tuhan? Itu yang satu. Tuhan mana yang mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa? Itu yang kedua. Itu saja dulu. Silakan Anda jawab. Baik. Yesus yang mati itu kemanusiaan, bukan kealahan. Yang mati itu dia sifat kemanusiaan. Bukan kealahan yang mati, tidak. Jadi mungkin ibu tahu dengan peristiwa inkarnasi. Ibu harus tahu itu dulu, peristiwa inkarnasi dulu. Menjelma, Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi dia betul-betul Allah, betul-betul manusia. Ibu harus tahu itu dulu. Ibu jangan komentar sepotong-sepotong, tidak boleh. Harus tahu peristiwa inkarnasi. Di mana ada pembelajaran tentang inkarnasi? Ya susah, kita kalau mau cari ayat untuk menyalahkan itu tidak boleh. Saya tidak memotong. Saya tidak ada memotong. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya baca. Di mana di situ dikatakan Yesus itu harus mentong karena menebus dosa. Yang mengharapkan Yesus mati itu adalah imam-imam orang Yahudi. Mereka takut bahwa nanti datangnya bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi, bait sucinya itu direbut, bangsa-bangsa mereka pun direbut. Makanya Yesus dimuatkan harus dimetongkan, Pak. Yohanes 11:45, coba Anda baca. Kira-kira ibu mengerti tidak mengapa ada Yesus? Mengerti tidak mengapa ada Yesus? Saya mengerti, Pak. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ibu mengerti itu sudah. Apa? Ya, sebentar. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Tujuan Yesus datang untuk menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada pengikutnya. Bahwa apa? Dia menyampaikan tadi yang saya baca di dalam Yohanes 17 nomor 3. Bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Allah yang benar. Dan Yesus mengklaim bahwa dirinya hanyalah utusan. Yang berikutnya, Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapanya atau Tuhannya, untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Yaitu apa? Salah satunya ketika dia membangkitkan Lazarus. Jangan lupa ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapanya. Dia menengadah tangan aku, karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu, bahwa engkaulah yang mengutus aku. Bahwa jadi segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, mukjizat yang dia dapat dari Tuhannya, itu untuk menyatakan kemuliaan kepada pengikutnya, kepada bangsanya, bahwa ada Tuhan yang harus patut disembah, karena Tuhan itulah yang memberikan mukjizat kepada dia. Dia mengasih tahukan kepada bangsa-bangsanya, kepada bangsa Israel, bahwa mukjizat yang dilakukannya itu adalah pemberian daripada Tuhannya. Jadi yang harus disembah itu adalah Tuhannya, bukan Tuhan yang mengutus dia. Paham nggak, Pak? Berarti ibu baca belum habis, belum semua ini. Berarti ibu belum baca semua. Karena Yesus pernah bilang, apa yang aku bilang, apa yang aku kerjakan itu merupakan dari Allah sendiri. Saya kalau sekali ngedam, itu merupakan dari Allah sendiri. Kan Allah dengan Yesus tidak ada terpisah, satu kesatuan. Udah selesai. Saya selesai karena begini. Saya membuka room ini edukasi, mencerdaskan otak-otak yang sengklek. Ya, pemaparan saya sudah jelas semuanya. Tujuan Yesus datang, saya sudah kasih tahu apa. Salah satunya menyembah kepada Tuhan yang benar. Syariat yang dibawa oleh Yesus itu diikuti juga oleh Nabi Muhammad. Tetapi belum selesai. Makanya datang akan yang kedua kali. Capek saya juga loh. Saya sapa dulu Junaidi. Ya agama apa, Bang? Ya agama apa? Islam, Bang Blender. Fokuskan dulu aja satu itu, nggak usah diabsen dulu. Fokuskan dulu Mbak Nora, terusin. Oke, si Indah. Ini tadi dia nanya. Halo. Ya.
Iya, silakan. Iya, Bu. Kau kan belum selesai sama Ustadz Alif tadi. Ustadz Iya, Alif sudah benar. monitor? Oh. Ustadz Alif? Belum. Jadi tolong kalau diskusi ya, satu, gunakan adab. Ustadz Alif adalah Ustadz kami. Ketika kau mengatakan kau kepada Ustadz Alif, saya akan turunkan. Ya, paham? Pendeta kau saja naik di sini, saya menghargai dengan menyebut dia itu adalah Bapak. Bapak pendeta. Ini Ustadz kami. Tolong kau hargai. Ya, dari tadi saya nyimak ilmumu sebenarnya tidak ada. Tetapi Ustadz kami sabar untuk memberi pemahaman sama kau. Ya udahlah. Jadi dihargai. Kamu saja sama aku, kita berdiskusi ayo. Apa? Sama aku aja yuk. Gua. Terserah Sama gua. sama siapa aja. Ya, sama gua. Sama gua. Ya udah terserah sama siapa aja ayo. Oke. Tapi yang nyambung Diskusi. masih pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Oke. Kamu juga. Ya saya guru bahasa Indonesia loh. Ya terserah. Oke. Sekarang kita konsep ketuhanan langsung. Tuhanmu ada berapa? Oke. Tuhan saya satu. Tuhan kamu berapa? Ya Tuhanku juga satu. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yesus. Saya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menciptakan alam semesta? Yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Yesus. Di mana datanya? Datanya. Tunggu, aku kasih unjuk ya. Ya. Ayatnya. Kalau saya cepat. Cepetan. Sesak napas dia. Ketuhanan langsung macet ya, ngegas Bang Adi macet langsung ya. Uti Natalia senyum-senyum ya Allah. Nengok Bang Adi gagal senyum-senyum Uti Natalia. Masuk ember dia, masuk ember. Cepetan. Kalau saya baca surah Al-Anbiya ayat 31, Al-Fusilat ayat 9:12. An-Naziat ayat 47 banyak, surat Hud 7, As-Sajdah 4, At-Talaq ayat 12. Di mana Yesus menciptakan alam semesta? Cepetan. Hah. Laman. Satu. Ya, pernyataan Yesus dua, aja banyak. tiga, Kalau pernyataan Yesus adalah empat, Tuhan. 5, 6, 7, 8, Ya udah Matius 28 tuh ayat 18 sampai 20. Itu udah jawab. Di mana tertulis? Matius Coba. 28 ayat 18 sampai 20. Baca coba. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mana tali bacain mana tali? Itu udah aku jawab. Tunggu dibaca dulu, tunggu. Itu yang tadi. Iya. Itu. Matius berapa tadi? Matius 28 18. Matius 28 ayat 18 sampai 12. Saya baca ya. Tunggu. Sebentar. Iya. Oke. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini tidak ada penciptaan ini Iya. tadi. Ada penciptaan ini. Baca sampai selesai. Baca sampai selesai. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Ini gimana? Ini penciptaan nggak ini? Baca dulu sampai selesai. Baca dulu. Iya, Baptislah baca dulu, mereka biar dalam enak. nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarlah tuh. mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Mana penciptaannya ini? Nah, itu apa yang dikatakan di situ? Mana di sini alam semesta diciptakan oleh Yesus? Diam. Mana di sini tertulis Yesus menciptakan alam semesta? Mana tertulis? Mana? 1, 2, 3, 4. Dia punya kuasa 5. di bumi dan di sorga. Mana Gimana tertulis sih di Anda? sini Yesus yang menciptakan alam semesta? Mana tertulis? Tadi kau bilang Yesus yang menciptakan alam semesta. Mesti ada di situ. Akulah Yesus yang menciptakan alam semesta. Mana tertulis? 1, 2. Itu kan udah tertulis. Gua serahin ke blender. Pecahin piring ke blender. Cepetan. Pecahin piring. Cepat jawab. Jangan banyak bacot. Piring tuh. Kau paham nggak dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu? Kemana-mana kau menjawabnya. Lah itu jawabannya. Itu jawabannya. Yang ditanya sempak, jangan kau jawab sepatu. Kau aja nggak nyambung. Kau yang nggak nyambung. Iya. Nanya sempak, kau nanya jawab sepatu. Gila kau ya. Lah, itu kan kau nanya mana buktinya Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu itu udah berkuasa di surga sama di bumi. Saya nggak. Anda aja yang Ini nggak bukan masih kuasa Yesus. Mana buktinya Yesus yang menciptakan alam semesta? Yaitu apa namanya di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu baca. Oke, kita tuh, baca Kejadian 1. Kejadian 1.
Oke, kita baca. Kalau ada, baca. kalau gak ada namanya Yesus, gua gamparin lo ya. Lah gitu. Nanti aku jelasin ke Enggak, diam dulu kau di situ, diam dulu kau di pojok. Diam dulu, saya bacakan, saya bantu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Yesus di sini. Allah malah. Gimana? itu adalah firman Yesus yang menjadi yang manusia. meminta. Saprudin, Yesus, mana Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Hei Saprudin, Anda nggak nyambung ya? lah Anda nggak nyambung. Yesus yang saya minta, yang menciptakan alam semesta mana? Tertulis. Ya itu di Matius 28. Di situ Ada bukan tertulis penciptaan, Saprudin. Kamu aja yang nggak nyambung. Ya udah, sekarang kamu pergi bersihin kandang babi ya. Dah. Sekarang saya tanya sama Anda. Udah, kamu nggak bisa diskusi kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya tugaskan kau bersihkan kandang babi biar kau berguna hidupmu. Di sini kau memalukan. Mestinya kau bawa datamu dong. Bawa data tertulis Yesus yang menciptakan alam semesta. Gitu. Bawa Matius 28. Kepadaku telah diberikan kuasa. Jadi Yesus diberikan kuasa, bukan penciptaan. Bawa lagi Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Kagak ada Yesus. Gimana dong? Bisa nggak sih diskusi itu nyambung bahasa Indonesianya gitu loh. Makanya gue juga bilang apa, jangan memaksakan manusia itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu ciptaan Tuhan, dia manusia sama seperti kita. Kau paksakan pula. Makanya kalau naik diskusi itu, akalnya jangan diparkir di bawah, bawa serta naik. Supaya lancar gitu loh. Ya, ini awal tahun Masehi 2025, kau nggak ada perubahan pula kau ah. Malu-maluin aja. Kau nggak malu sama mualaf itu? Lanjut. Iya ya, zaman makin canggih ya. Kadang-kadang hotel ini bodoh ya. Di internet itu banyak kali lah sebenarnya. Kalian buka. Orang kan sekarang pengguna internet tinggi sekarang. Buka di internet, Yesus bukan Tuhan, Paulus penyesat. Buka lagi internet, Kristen bukan agama, entah apa-apalah. Orang ini nggak baca ya. Kenapa? Baunya gini, loh kok berani kali orang mengatakan seperti ini. Dan itu tidak dihapus gitu loh. Kan sensitif itu. Nah, nggak kalian buka itu. Nggak sadar kalian kayak gitu, nggak sadar. Kenapa berani kali mengatakan seperti ini? Kan kok nggak terhapus? Bahaya itu kan. Nggak baca orangnya. Aduh, makanya di Norwegia, Prancis setiap hari 10 orang mualaf Islam masuk Islam. Iya, karena membaca mereka. Orang pengguna internet sekarang tinggi. Enggak aja. Siapa yuk? Satu dulu saya jawab dulu pertanyaan tadi, saya lupa tadi jawab. Kalau tadi saya mengatakan Tuhan saya satu, namanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi banyak. Saya baca satu aja, Al-Sajdah atau ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuh tertulis. Ya tertulis ya begitu. Mana yang tertulis Yesus menciptakan langit dan bumi? Sampai nenek melu menjadi kiper 2 kompetisi, kagak nemu. Karena memang kau paksakan ilmu ini kau dapat di gereja, ya, kau membayar perpuluhan, terus akalmu dimatiin oleh pendeta agar kau imani saja, naik ke sini, memalukan. Lanjut. Ya, saya sapa dulu yang masuk. KM 41020. Oh, kayak nomor apa pula itu? Bang RKN. Bang RKN. RKN. Ya kan orang. Ya, agama apa bang? Muslim. Ya, di bawah dulu ya bang. Makasih. Dian siapa namanya? Dian Sartika. Dian Sartika.
Dian. Tolong moderator, Naga. Tolong yang naik itu Udah saya naikkan. Ini yang muslim udah saya tolak kan berapa kali tadi saya tolak minta naik lagi. Tiga kali saya tolak. Berarti naikkan aja. Kayak tadi Syamsiar, saya pikir itu Islam, rupanya Kristen. Jadi nama ini kadang mengikut juga. Puspasari, Puspapari. Biar saya yang sapa. Sapa. Ya. Siapa nih yang naik ini? Ato. Tapi dulu pas lagi rame-rame gini atau monitor pas lagi rame pernah juga piringku habis atau lusin hanya untuk teman-teman muslim, saudara muslim. Udah dibilang pas jangan minta permintaan, minta bolak-balik 3 kali, ditolak minta lagi. Aku pikir penting sampai di atas. Assalamualaikum katanya. Ya sehat banget ya. Aku pikir ada penting. Rupanya cuma menyapa. Aduh, ampun kali ya. Ampun lah kalau itu, ampun. Ya. Dwi Novianti. Apa namanya? Namanya Me. Agama apa, Bang? Islam Bunda. Ya. Islam Bunda. Kami naikkan, ya. Masya Allah, kumisnya dulu ya, Bang. kumis tipis bang. Bang Andi jadi teringat aku nanti lagu, Bang. Ya, makasih, Bang. Assalamualaikum. Aduh.